Jam 12 malam. Setelah seharian aku bekerja lembur di kantor. Saat pulang aku disambut dengan tamparan dan teriakan dari suamiku di depan teman-temannya. Lihat sudah jam berapa ini. Dasar perempuan murahan. Cepat sana masak, wanita tak berguna, bikin malu tamuku saja. Aku hanya diam, dan pura-pura masuk ke dalam dapur lalu menyusun sebuah rencana besar. 5 menit kemudian, seorang pria misterius datang mengetuk pintu. Saat suami membuka pintunya, dia langsung syok histeris. Karena pria itu adalah... Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Jam dinding digital di lobi kantor baru saja berganti angka menjadi pukul 12 malam, tepat ketika Destina melangkahkan kakinya keluar dari gedung pencakar langit itu. Suasana jalanan ibu kota sudah mulai lengang, hanya menyisakan beberapa kendaraan yang melaju kencang membelah kesunyian malam. Tubuh wanita itu terasa remuk redam. Bahunya kaku setelah seharian penuh duduk menghadapi tumpukan berkas dan layar komputer, mengurusi masalah perusahaan yang sedang menghadapi audit besar-besaran. Sebagai seorang istri yang berbakti, ia tidak pernah mengeluh, meskipun rasa lelah itu seolah menggerogoti tulang-tulangnya. Ia merapatkan jaketnya, menghalau angin malam yang menusuk, sambil membetulkan letak hijabnya yang sedikit miring tertiup angin. Dalam benaknya, ia hanya membayangkan kasur empuk dan kehangatan selimut di rumah. Ia berharap suaminya sudah tidur, atau setidaknya menyambutnya dengan senyuman kecil, meski harapan itu terdengar semakin mustahil belakangan ini. Taksi yang ditumpanginya berhenti tepat di depan pagar rumah minimalis 2 lantai yang dibelinya 3 tahun lalu. Lampu ruang tamu masih menyala terang benderang, bahkan dari luar pagar, ia bisa mendengar suara gelak tawa laki-laki yang berisik. Hati Destina mencelos. Ia tahu apa artinya ini. Burhan, suaminya, pasti sedang membawa teman-temannya lagi ke rumah. Destina menghela napas panjang, mencoba menata hatinya agar tetap sabar. Ia membuka pintu pagar dengan perlahan, berharap tidak menarik perhatian, namun suara tawa dari dalam rumah semakin keras terdengar seiring langkahnya mendekati pintu utama. Ia memutar kunci, mendorong pintu kayu jati itu, dan pemandangan di hadapannya membuat rasa lelahnya seketika berubah menjadi rasa sesak yang menghimpit dada. Ruang tamu yang tadi pagi ia rapikan dengan teliti kini tampak seperti kapal pecah. Bungkus makanan ringan berserakan di mana-mana, gelas-gelas bekas minuman manis dan kopi berjejer kotor di atas meja, dan asap rokok mengepul tebal membuat udara di ruangan itu terasa pengap dan menyesakan. Burhan duduk di sofa tengah bak seorang raja, dikelilingi oleh 3 orang temannya yang juga terlihat berantakan. Mereka tertawa terbahak-bahak membahas sesuatu yang tidak penting, sama sekali tidak peduli dengan jam yang sudah menunjukkan tengah malam. Kehadiran Destina di ambang pintu seketika menghentikan tawa mereka. Hening menyergap ruangan itu selama beberapa detik, namun bukan keheningan yang ramah, melainkan keheningan yang penuh dengan tatapan meremehkan. Burhan menoleh, matanya yang merah karena kurang tidur menatap tajam ke arah istrinya. Tidak ada senyum, tidak ada pertanyaan lembut tentang kabar atau pekerjaan. Pria itu justru bangkit dari duduknya dengan kasar, membuat meja di depannya sedikit berguncang. Ia berjalan mendekati Destina dengan langkah lebar dan wajah yang memerah menahan amarah yang tidak beralasan. Destina hanya diam, ia terlalu lelah untuk berdebat. Namun, Burhan tidak memberinya kesempatan untuk sekadar bernapas lega. Tanpa peringatan, tangan kekar suaminya itu melayang di udara dan mendarat keras di pipi kiri Destina. Suara tamparan itu terdengar begitu nyaring di tengah keheningan malam, memecah suasana canggung yang sempat tercipta. Kepala Destina tertoleh ke samping akibat kerasnya benturan itu. Rasa perih dan panas seketika menjalar di pipinya, namun rasa sakit di hatinya jauh lebih besar. Ia memegang pipinya yang mulai terasa berdenyut, menatap suaminya dengan pandangan tidak percaya. Belum sempat ia mengucapkan sepatah kata pun, Burhan sudah mulai berteriak dengan nada tinggi, jarinya menunjuk-nunjuk tepat di depan wajah Destina. Lihat sudah jam berapa ini, dasar perempuan murahan. Teriak Burhan dengan suara menggelegar yang mungkin terdengar hingga ke rumah tetangga. Ia tidak peduli bahwa teman-temannya menonton adegan itu. Justru, ia tampak ingin memamerkan kekuasaannya sebagai seorang suami di depan mereka. Kita sudah duduk di sini kelaparan, tidak ada makanan. Kamu ini istri macam apa? Pulang larut malam keluyuran tidak jelas. Sementara suamimu dan tamu-tamu terhormat ini dibiarkan kelaparan. Cepat sana masak, wanita tak berguna. Kamu hanya bikin malu aku saja di depan tamuku. Teman-teman Burhan yang duduk di sofa kembali tertawa. Kali ini tawa mereka terdengar mengejek dan merendahkan. Salah satu dari mereka bahkan menyeletuk dengan nada sinis.
menyuruh Destina untuk segera membuat kopi dan mie instan karena perut mereka sudah keroncongan. Destina merasakan matanya memanas, air mata mendesak ingin keluar, tetapi ia menahannya sekuat tenaga. Ia tidak akan menangis di depan manusia-manusia yang tidak punya hati ini. Ia tidak akan membiarkan mereka melihatnya hancur. Destina menarik napas dalam-dalam, menegakkan punggungnya, dan menatap Burhan sekilas. Tatapan itu bukan tatapan takut seperti biasanya, melainkan tatapan dingin yang kosong. Tanpa mengucapkan satu patah kata pun, Destina melangkah melewati Burhan. Ia tidak pergi ke kamar untuk menangis, melainkan berjalan lurus menuju dapur. Burhan yang melihat istrinya menurut merasa menang. Ia kembali duduk di sofa sambil mendengus kasar, lalu berkata kepada teman-temannya dengan nada sombong, bahwa perempuan memang harus diberi pelajaran keras agar tahu posisinya. Suara tawa mereka kembali pecah, memenuhi ruang tamu yang penuh asap itu. Mereka tidak tahu bahwa di dapur, Destina tidak sedang menyalakan kompor atau menyiapkan panci. Di balik dinding dapur yang memisahkannya dari ruang tamu, Destina berdiri tegak. Ia mengeluarkan ponsel pintar dari tas kerjanya. Layar ponsel itu menyala, menampilkan sebuah nama kontak yang sangat penting. Jari jemarinya dengan cepat mengetik sebuah pesan singkat, namun penuh dengan perintah mutlak. Pesan itu dikirimkan kepada seseorang yang selama ini ia minta untuk merahasiakan identitasnya. Destina menekan tombol kirim, lalu meletakkan ponselnya di atas meja dapur. Ia menghitung dalam hati. Ia tahu orang itu sedang berada di kawasan yang sama, karena ada pertemuan bisnis di hotel dekat sini. 5 menit. Hanya butuh 5 menit untuk mengubah malam ini menjadi neraka bagi Burhan. Destina tidak bergerak untuk memasak. Ia hanya berdiri diam, mendengarkan celotehan Burhan di ruang depan yang semakin menjadi-jadi membicarakan keburukan istrinya sendiri. Burhan bercerita bahwa Destina hanyalah staf biasa yang gajinya numpang lewat, dan segala kemewahan di rumah ini adalah hasil jerih payah Burhan sebagai manajer. Kebohongan demi kebohongan meluncur mulus dari mulut Burhan. Destina tersenyum miris. Kesabarannya yang selama ini ia bangun bertahun-tahun runtuh malam ini. Tamparan tadi adalah batas akhirnya. Ia sudah cukup memberi kesempatan, sudah cukup merendah. Tepat 5 menit kemudian, suara ketukan pintu terdengar. Ketukan itu bukan ketukan tamu biasa, melainkan ketukan yang tegas, berirama, dan penuh wibawa. Suara tawa di ruang tamu terhenti seketika. Burhan mengerutkan kening, bingung siapa yang bertamu di jam 12 malam lewat 5 menit ini. Mungkin tetangga yang protes karena suara berisik, pikirnya. Dengan wajah garang, Burhan bangkit lagi dari sofa, siap untuk melabrak siapapun yang berani mengganggu kesenangannya. Ia berjalan menghentak-hentak menuju pintu utama, membuka kunci, dan menarik gagang pintu dengan kasar. Siapa sih malam-malam ganggu orang? Bentak Burhan saat pintu terbuka lebar. Namun, kalimat selanjutnya tercekat di tenggorokan. Matanya membelalak lebar, mulutnya terbuka sedikit namun tidak ada suara yang keluar. Tubuhnya yang tadi tegak menantang kini seketika menyusut, bahunya turun, dan wajahnya pucat pasi seolah darah berhenti mengalir di kepalanya. Di hadapannya berdiri seorang pria parubaya dengan setelan jas rapi yang sangat mahal, dikawal oleh 2 orang berbadan tegap di belakangnya. Pria itu menatap Burhan dengan tatapan tajam dan dingin, tatapan seorang penguasa yang melihat ke arah bawahannya yang tidak berharga. Itu adalah Pak Harmanto, pemilik perusahaan raksasa tempat Burhan bekerja. Orang yang selama ini Burhan agung-agungkan di depan teman-temannya, orang yang fotonya terpajang di lobi kantor, orang yang Burhan sebut sebagai bos besar yang sangat ia hormati. Burhan gemetar. Lututnya terasa lemas. Kenapa bos besarnya ada di depan pintu rumahnya yang berantakan jam segini? Burhan mencoba tersenyum, sebuah senyum kaku yang menyedihkan, berusaha menyapa bosnya dengan hormat. Namun, Pak Harmanto bahkan tidak melirik Burhan 2 kali. Pria itu melangkah masuk begitu saja, menggeser tubuh Burhan dengan bahunya, dan berjalan lurus melewati ruang tamu yang kotor itu. Tujuannya bukan Burhan, melainkan arah dapur tempat Destina berdiri menunggu. Pak Harmanto melangkah masuk ke dalam rumah dengan aura yang begitu mendominasi, membuat udara di ruangan itu terasa semakin dingin dan berat. Teman-teman Burhan yang tadinya duduk santai dengan kaki diangkat ke atas meja, seketika menurunkan kaki mereka dengan panik. Mereka saling pandang dengan wajah bingung dan ketakutan, mengenali sosok pria berwibawa itu dari cerita-cerita Burhan yang sering membual tentang kedekatannya dengan sang pemilik perusahaan. Mereka berdiri kaku, tidak berani bersuara, bahkan untuk sekadar bernapas pun rasanya sulit. Burhan yang masih berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat, buru-buru menutup pintu dan berlari kecil menyusul Pak Harmanto, berusaha menjelaskan situasi dengan tergagap-gagap. Selamat malam, Pak Harmanto. Maaf sekali rumah saya berantakan, saya tidak menyangka Bapak akan mampir.
Mari silakan duduk. Pak, saya akan suruh istri saya buatkan minum, ucap Burhan dengan nada suara yang bergetar hebat. Keringat dingin mulai mengucur di pelipisnya. Ia panik setengah mati. Takut citranya sebagai manajer yang kompeten hancur, karena bosnya melihat kondisi rumah yang kacau balau dan penuh asap rokok. Ia mencoba meraih lengan Pak Harmanto untuk mempersilakannya duduk di sofa yang paling bersih. Namun Pak Harmanto menepis tangan Burhan dengan gerakan halus namun tegas, seolah-olah sentuhan Burhan adalah kotoran yang menjijikan. Pak Harmanto sama sekali tidak menggubris ucapan Burhan. Ia tidak menoleh, tidak menjawab, dan tidak berhenti berjalan. Pandangannya lurus ke depan, menembus ruang tamu, melewati teman-teman Burhan yang menunduk takut, langsung menuju ke area dapur yang terbuka. Di sana, Destina masih berdiri dengan tenang, bersandar pada meja dapur sambil bersedekap. Ekspresi wajah Destina datar, tidak ada sisa ketakutan atau kesedihan yang tadi sempat terlihat saat ia ditampar. Saat Pak Harmanto tiba di hadapan Destina, suasana di ruangan itu berubah menjadi sangat hening. Begitu hening hingga suara detak jam dinding terdengar seperti dentuman palu godam. Hal yang terjadi selanjutnya membuat jantung Burhan seakan berhenti berdetak. Pak Harmanto, sang pemilik perusahaan konglomerasi, orang terkaya yang sangat disegani, tiba-tiba membungkukkan badannya dalam-dalam di hadapan Destina. Itu bukan sekadar anggukan sopan, melainkan sebuah gestur penghormatan yang sangat dalam dari seorang bawahan kepada atasan tertingginya. Maaf saya datang terlambat 5 menit. Bu Destina, suara Pak Harmanto terdengar jelas, tegas, dan penuh hormat. Perintah Ibu sudah kami laksanakan. Tim audit sudah bergerak, dan semua akses sudah kami tutup sesuai instruksi Ibu barusan. Burhan ternganga. Matanya membulat sempurna, hampir keluar dari kelopaknya. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan, memastikan ia tidak sedang bermimpi buruk. Ia menatap teman-temannya yang juga sama syoknya. Pikirannya berputar kacau, tidak mampu mencerna apa yang baru saja dilihat dan didengarnya. Bos besarnya membungkuk pada istrinya. Istrinya yang ia sebut tak berguna. Istrinya yang ia anggap hanya staf administrasi rendahan. Pak, Bapak salah orang, itu Destina, Pak. Dia cuma istri saya. Dia cuma karyawan biasa di kantor Bapak. Burhan memberanikan diri menyela, suaranya parau dan terdengar putus asa. Ia mencoba tertawa kecil, tawa yang sumbang dan gila, berharap ini semua hanya lelucon aneh. Destina itu tidak tahu apa-apa, Pak. Dia bahkan tidak becus masak. Mungkin Bapak salah alamat atau salah mengenali orang. Pak Harmanto perlahan menegakkan tubuhnya, lalu memutar badannya menghadap Burhan. Kali ini, tatapan Pak Harmanto benar-benar menusuk, penuh dengan kemarahan yang tertahan. Ia mengeluarkan sebuah map tebal berwarna hitam dari dalam tas kerjanya dan menyerahkannya kepada Destina, bukan kepada Burhan. Destina menerima map itu dengan tenang, membukanya perlahan, dan membaca lembar pertama dengan tatapan teliti. Sementara itu, Pak Harmanto menunjuk wajah Burhan. Tutup mulutmu, Burhan, bentak Pak Harmanto. Suaranya tidak keras, tapi penuh tekanan yang membuat nyali Burhan menciut seketika. Kamu yang tidak tahu apa-apa. Orang yang berdiri di depanmu ini, Ibu Destina, adalah pemilik saham mayoritas tunggal di perusahaan tempat kamu bekerja. Beliau adalah putri kandung dari pendiri perusahaan, pewaris sah seluruh aset yang selama ini kamu nikmati. Posisi manajer yang kamu banggakan itu diberikan atas tanda tangan Ibu Destina, karena dia kasihan melihat suaminya yang pengangguran dulu merengek minta pekerjaan. Kata-kata itu menghantam Burhan lebih keras daripada pukulan fisik. Lututnya benar-benar menyerah, ia jatuh terduduk di lantai keramik yang dingin. Otaknya mencoba menyangkal, tapi fakta-fakta mulai tersusun di kepalanya. Bagaimana Destina selalu tenang saat ia membual tentang pekerjaan, bagaimana karirnya melesat naik dengan mudah tanpa prestasi yang jelas, dan bagaimana rumah mewah ini dibeli atas nama Destina. Teman-teman Burhan yang mendengar itu perlahan mulai mundur teratur. Mereka mengambil barang-barang mereka diam-diam, ingin segera kabur dari tempat itu sebelum terkena imbas masalah raksasa ini. Namun, pengawal Pak Harmanto dengan sigap berdiri di depan pintu keluar, memblokir jalan mereka dengan wajah garang. Destina menutup map hitam itu dengan suara blak yang keras. Ia melangkah maju mendekati Burhan yang masih terduduk lemas di lantai. Destina menatap suaminya dari atas, sorot matanya yang biasanya lembut kini berubah menjadi sedingin es di kutub utara. Ia tidak perlu berteriak seperti Burhan. Harismanya sebagai pemilik kekuasaan yang sesungguhnya kini terpancar keluar, membuat sosoknya terlihat begitu agung dan menakutkan di mata Burhan. Kamu bilang kamu lapar, Mas? Tanya Destina pelan, namun suaranya menggema di telinga Burhan. Kamu bilang aku wanita tak berguna yang cuma bikin malu? Destina melempar map hitam itu tepat ke wajah Burhan. Kertas-kertas di dalamnya berhamburan keluar, menutupi tubuh Burhan.
Itu adalah surat pemecatanmu. Dan surat pembekuan seluruh aset yang kamu pakai. Mobil dinas, kartu kredit perusahaan, tunjangan jabatan, semuanya ditarik per detik ini. Makanlah kertas-kertas itu kalau kamu lapar. Burhan dengan tangan gemetar memungut salah satu kertas yang jatuh di pangkuannya. Di sana tertulis jelas, surat pemutusan hubungan kerja tidak hormat, dengan alasan penyalahgunaan fasilitas dan perilaku tidak etis. Di bagian bawahnya, tertera tanda tangan yang sangat ia kenal. Tanda tangan yang sering ia lihat di dokumen-dokumen penting perusahaan. Namun ia tidak pernah sadar bahwa itu adalah tanda tangan istrinya sendiri. Ia mendongak menatap Destina, air mata mulai menggenang di matanya bukan karena sedih, tapi karena ketakutan yang amat sangat akan kehilangan segala kemewahannya. Destina, sayang, ini tidak mungkin. Kamu bercanda kan? Kita suami istri, sayang. Hartamu hartaku juga, kan? Burhan mencoba merangkak mendekati kaki Destina, berusaha meraih ujung gamis istrinya. Wajahnya yang tadi sombong kini berubah menjadi wajah pengemis yang menyedihkan. Jangan begini, aku suamimu. Aku tadi cuma emosi, aku tidak bermaksud menamparmu. Maafkan aku, Bu Bos sayang. Destina memundurkan langkahnya, menghindari sentuhan tangan Burhan seolah tangan itu membawa penyakit menular. Ia menoleh kepada Pak Harmanto dan mengangguk pelan. Pak Harmanto memberi isyarat kepada dua pengawalnya. Dengan gerakan cepat, kedua pengawal itu maju dan mencengkeram lengan Burhan, memaksanya berdiri kasar. Burhan meronta-ronta, berteriak memanggil nama Destina, namun Destina sudah memalingkan wajahnya. Bawa dia keluar, ucap Destina dingin. Dan pastikan dia tidak membawa satupun barang dari rumah ini, selain baju yang menempel di badannya. Burhan diseret paksa menuju pintu keluar. Teman-temannya yang melihat kejadian itu semakin ketakutan, mereka merapat ke dinding, berharap tidak ikut diseret. Tapi mata Destina kini beralih kepada mereka. Tatapan tajam di balik hijabnya membuat nyali mereka ciut. Kalian juga, kata Destina singkat. Teman-teman Burhan langsung berlarian keluar rumah begitu pengawal menyingkir dari pintu, meninggalkan Burhan yang sedang meronta-ronta di halaman depan, berteriak histeris memanggil nama istrinya yang kini telah berubah menjadi mimpi buruk terbesarnya. Suasana di halaman depan rumah mewah itu berubah menjadi tontonan drama yang memalukan. Burhan masih meronta-ronta dalam cengkraman dua pengawal berbadan tegap yang menyeretnya keluar dari pintu utama. Kakinya menendang-nendang udara, mencoba mencari pijakan untuk menahan tubuhnya agar tidak terbuang dari istana yang selama ini ia banggakan. Teriakan-teriakannya memecah keheningan malam, membuat beberapa lampu rumah tetangga mulai menyala satu persatu. Rasa malu seharusnya sudah membunuh harga dirinya. Namun ego Burhan terlalu besar untuk menerima kekalahan semudah itu. Ia merasa berhak atas rumah ini, ia merasa berhak atas segala kemewahan yang ada di dalamnya. Karena menurut logikanya yang tumpul, ia adalah kepala keluarga. Ia adalah laki-laki, dan kodrat laki-laki adalah memimpin, bukan diinjak-injak seperti ini. Napasnya memburu, matanya melotot liar mencari sosok Destina yang masih berdiri anggun di ambang pintu, menatapnya tanpa belas kasihan. Lepaskan aku, bentak Burhan kepada pengawal yang memegangi lengannya. Ia memutar tubuhnya sekuat tenaga, hingga berhasil melepaskan satu tangannya. Dengan napas terengah-engah, ia menunjuk arah Destina dengan jari telunjuk yang gemetar karena amarah. Destina, jangan pikir kamu bisa melakukan ini padaku. Ini rumahku juga. Semua barang di dalam sana ada hakku. Kamu tidak bisa mengusirku begitu saja seperti kucing kurap. Ada hukum di negara ini. Ada undang-undang perkawinan. Harta gonogini, Destina. Kamu lupa itu? Setengah dari kekayaanmu adalah milikku. Destina tidak bergeming. Ia melangkah perlahan menuruni satu anak tangga teras, diikuti oleh Pak Harmanto yang setia berdiri dua langkah di belakangnya. Wajah Destina terlihat tenang, namun di balik ketenangan itu tersimpan badai yang siap menghancurkan. Ia menatap Burhan seolah sedang melihat orang asing yang tidak waras. Tidak ada lagi tatapan memuja atau ketakutan yang biasa ia berikan selama 5 tahun pernikahan mereka. Malam ini, topeng kepatuhan itu telah ia bakar habis, menyisakan wajah asli sang pemilik kekuasaan. Destina melipat kedua tangannya di depan dada, mendengarkan ocehan Burhan dengan sabar, membiarkan suaminya itu mempermalukan dirinya sendiri lebih jauh. Kamu bicara soal hukum, Mas? Tanya Destina dengan nada rendah yang menusuk. Baiklah, mari kita bicara soal hukum. Rumah ini, sertifikatnya atas nama yayasan milik almarhum ayahku. Mobil yang kamu pakai, itu aset inventaris perusahaan. Bahkan jam tangan mewah yang melingkar di pergelangan tanganmu itu, fakturnya atas nama kantorku sebagai hadiah kinerja yang sebenarnya tidak pernah kamu capai. Jadi, bagian mana yang menurutmu adalah milikmu?
Bagian mana yang kamu beli dengan keringatmu sendiri, selain hutang-hutang judimu yang menumpuk itu? Burhan terdiam sejenak, wajahnya memerah padam. Ia tidak menyangka Destina tahu segalanya. Namun, otak liciknya segera mencari celah lain. Ia teringat sesuatu. Sesuatu yang ia yakini sebagai miliknya mutlak. Sesuatu yang ia simpan rapat-rapat di ruang kerjanya yang terkunci. Ada brankas besi di sana, tempat ia menyimpan uang tunai hasil komisi-komisi gelap, dan beberapa perhiasan yang ia beli diam-diam tanpa sepengetahuan Destina. Itu adalah tabungan rahasianya, dana darurat yang ia siapkan jika sewaktu-waktu terjadi hal buruk, atau jika ia memutuskan untuk lari bersama wanita simpanannya. Keyakinan itu membuat senyum sinis kembali muncul di wajahnya. Baik, kalau kamu mau ambil rumah dan mobil busuk ini, ambil saja, tantang Burhan dengan suara lantang. Tapi aku punya hak untuk mengambil barang-barang pribadiku di ruang kerja. Ada brankas di sana. Itu uangku. Hasil kerjaku sendiri yang aku sisihkan. Kamu tidak punya hak menyentuhnya. Biarkan aku mengambil isinya, lalu aku akan pergi dari neraka ini dengan senang hati. Aku tidak butuh kamu, Destina. Dengan uang itu aku bisa hidup 10 kali lebih bahagia daripada dengan istri dingin sepertimu. Destina menoleh sedikit ke arah Pak Harmanto. Sebuah anggukan kecil diberikan. Pak Harmanto mengerti isyarat itu. Ia memberi kode kepada para pengawal untuk melepaskan cengkeraman mereka pada Burhan. Burhan yang merasa menang langsung membusungkan dadanya. Ia merapikan kerah kemejanya yang kusut, lalu berjalan dengan angkuh kembali masuk ke dalam rumah, melewati Destina yang menyingkir memberinya jalan. Burhan berpikir bahwa Destina takut. Ia berpikir bahwa Destina tidak berani mengklaim uang di brankas itu, karena tidak ada bukti tertulis. Dengan langkah lebar, Burhan menuju ruang kerja pribadinya yang terletak di lantai 1, di sudut ruangan yang selalu ia kunci rapat. Destina dan Pak Harmanto mengikuti dari belakang dengan langkah santai. Mereka melihat Burhan yang begitu bernafsu membuka pintu ruang kerja. Pintu itu terbuka kasar, menghantam dinding. Burhan langsung berlari menuju sebuah lukisan abstrak di dinding, menurunkannya, dan menampakkan sebuah brankas besi tertanam di sana. Dengan jari-jari yang gemetar karena antusiasme, Burhan memutar kombinasi angka brankas itu. Kiri, kanan, kiri. Ia hafal mati kodenya. Bunyi klik terdengar, menandakan kunci terbuka. Burhan menoleh sekilas ke arah Destina dengan tatapan mengejek, seolah ingin berkata, "Lihat, aku menang," sebelum akhirnya menarik tuas brankas itu hingga terbuka lebar. Namun, senyum kemenangan di wajah Burhan membeku dalam hitungan detik. Matanya membelalak, pupilnya mengecil drastis saat melihat ke dalam rongga besi itu. Kosong. Melompong. Tidak ada tumpukan uang merah dan biru yang biasa ia elus setiap malam. Tidak ada kotak perhiasan beludru yang ia sembunyikan. Hanya ada udara kosong dan debu tipis. Burhan meraba-raba bagian dalam brankas dengan panik, seolah uang itu bisa menjadi tidak terlihat. Ia memukul dinding besi itu, lalu berbalik menatap Destina dengan wajah horor, seakan baru saja melihat hantu. "Mana?" teriak Burhan histeris. "Mana uangku? Mana perhiasanku? Kamu mencurinya, kan? Dasar maling. Kembalikan uangku, Destina. Itu hasil keringatku selama bertahun-tahun. Kamu tidak berhak mengambilnya." Destina melangkah masuk ke dalam ruang kerja itu. Ia berdiri tepat di hadapan Burhan yang sedang kacau balau. Dengan tenang, Destina merogoh saku gamisnya dan mengeluarkan selembar kertas kecil. Itu adalah struk bukti transfer bank. Ia menempelkan kertas itu ke dada Burhan. Burhan mengambilnya dengan kasar dan membacanya. Matanya semakin terbelalak. Itu adalah bukti transfer seluruh saldo dari rekening rahasia Burhan ke rekening perusahaan, tercatat pukul 11.55 malam tadi, tepat 5 menit sebelum Destina masuk rumah. "Keringatmu?" tanya Destina dengan nada sinis yang menyakitkan. "Uang di brankas itu berasal dari kickback vendor yang kamu markup harganya. Perhiasan itu kamu beli menggunakan kartu kredit tambahan yang tagihannya dibayar otomatis oleh rekening perusahaanku. Secara hukum, itu semua adalah aset perusahaan yang kamu gelapkan. Aku hanya mengembalikannya ke tempat yang seharusnya. Jadi, Mas Burhan, kamu tidak punya apa-apa. Nol besar." Burhan meremas kertas itu hingga hancur. Tubuhnya gemetar hebat, campuran antara amarah yang meledak dan ketakutan yang mulai merayap naik ke tenggorokannya. Ia sadar, ia benar-benar tamat. Tanpa uang itu, ia tidak bisa bertahan hidup. Ia tidak punya tabungan lain. Semua gajinya selalu habis untuk berfoya-foya, mentraktir teman, dan memanjakan wanita simpanannya. Ia menatap sekeliling ruang kerja itu, mencari apa saja yang bisa ia bawa. Matanya tertuju pada laptop mahal di atas meja. Ia menyambarnya. "Ini laptopku,"
kata Burhan defensif. Ada data pribadiku di sini. Letakkan, suara Pak Harmanto menggelegar di ruangan sempit itu. Aset perusahaan nomor inventaris 0098. Letakkan atau kami akan melaporkanmu atas tuduhan pencurian aset elektronik. Burhan membeku. Ia meletakkan kembali laptop itu dengan tangan lemas. Ia melirik jam tangan Rolex di tangannya. Sebelum ia sempat berpikir untuk mempertahankannya, Destina sudah mendahului ucapannya. Jam itu juga, Mas. Lepaskan. Itu dibeli pakai uang bonus akhir tahun perusahaan yang fiktif. Lepaskan sekarang sebelum pengawal yang melepaskannya paksa dari tanganmu. Dengan harga diri yang sudah hancur lebur menjadi debu, Burhan melepas jam tangan itu perlahan. Rasanya seperti melepas sebagian nyawanya. Ia meletakkan jam itu di meja dengan bunyi klak yang menyedihkan. Kini ia hanya berdiri dengan kemeja kusut dan celana bahan yang ia pakai. Ia merasa telanjang. Ia merasa kecil. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Burhan merasa benar-benar tidak berdaya di hadapan istrinya sendiri. Ia menatap Destina, berharap ada secercah rasa kasihan di mata wanita yang pernah mencintainya itu. Destina, tolong, suaranya berubah menjadi bisikan parau. Aku tidak punya tempat tujuan. Setidaknya beri aku sedikit uang pegangan. 100.000 saja. Untuk ongkos taksi. Destina menatapnya datar, lalu melihat jam dinding. Waktumu sudah habis, Mas. 10 menit sudah berlalu. Tanpa aba-aba lagi, dua pengawal tadi masuk dan kembali mencengkeram lengan Burhan. Kali ini tidak ada perlawanan. Tenaga Burhan sudah habis disedot oleh kenyataan pahit. Ia diseret keluar ruang kerja, melewati ruang tamu yang menjadi saksi bisu kejatuhannya, lalu didorong keluar pintu utama hingga tersungkur di aspal halaman depan. Pintu kayu jati yang kokoh itu kemudian ditutup rapat di depan hidungnya. Suara kunci diputar terdengar jelas, mengunci akses Burhan selamanya dari kehidupan mewah yang tidak pernah benar-benar ia miliki. Lampu teras dimatikan, meninggalkan Burhan dalam kegelapan malam, sendirian, tanpa uang, tanpa kendaraan, dan tanpa harga diri. Angin malam yang berhembus lewat tengah malam terasa jauh lebih dingin dari biasanya, menusuk menembus kemeja tipis yang dikenakan Burhan. Ia bangkit berdiri dengan susah payah, membersihkan lutut celananya yang kotor terkena debu aspal. Kakinya terasa berat, seolah ada besi bertonton yang menggelayutinya. Ia menatap pagar rumah yang kini tertutup rapat dan terkunci. Tidak ada lagi penjaga yang membukakan pintu untuknya, tidak ada lagi sorot lampu hangat dari dalam. Rumah itu kini tampak seperti benteng raksasa yang menolaknya, berdiri angkuh di bawah sinar rembulan. Burhan meludah ke tanah, mencoba membuang rasa pahit yang memenuhi mulutnya, namun rasa pahit itu berasal dari dalam hatinya sendiri, rasa pahit dari kekalahan telak yang baru saja ia telan bulat-bulat. Burhan mulai melangkahkan kakinya menyusuri trotoar kompleks perumahan elit itu. Sun. Hanya suara langkah kakinya sendiri yang terdengar menyeret. Pikirannya berkecamuk, berputar-putar mencari jalan keluar. Ia merogoh saku celananya, mencari dompet. Masih ada di sana. Dengan tangan gemetar, ia membukanya di bawah keremangan lampu jalan. Ada beberapa kartu kredit platinum dan kartu debit prioritas berjejer rapi. Sempat ada secercah harapan di hatinya. Mungkin Destina hanya menggertak. Tidak mungkin dia bisa memblokir semuanya secepat itu. Kan? Ban butuh proses. Burhan meyakinkan dirinya sendiri. Ia pasti masih bisa menarik uang tunai, setidaknya untuk menyewa kamar hotel murah dan membeli makan. Perutnya mulai perih karena lapar, mengingatkannya bahwa ia belum makan malam karena menunggu masakan Destina yang tak kunjung datang tadi. Ia mempercepat langkahnya menuju minimarket 24 jam yang ada di ujung jalan kompleks. Cahaya terang dari minimarket itu seperti mercusuar harapan baginya. Burhan masuk dengan langkah tergesa, mengabaikan tatapan kasir yang melihat penampilannya yang berantakan. Ia langsung mengambil 2 botol air mineral besar, sebungkus roti, dan 1 bungkus rokok. Ia butuh nikotin untuk menenangkan sarafnya yang tegang. Dengan percaya diri, ia meletakkan barang-barang itu di meja kasir dan mengeluarkan kartu kredit utamanya, kartu berwarna hitam yang selalu ia pamerkan pada teman-temannya. Silakan, Mas, kata kasir itu sambil memasukkan kartu ke mesin EDC. Burhan menunggu dengan tidak sabar, mengetuk-ngetukkan jarinya di meja kaca. Namun, suara B panjang yang menyebalkan terdengar dari mesin itu. Kasir itu mengerutkan kening, mencoba menggosok chip kartu dan memasukkannya lagi. Sekali lagi, suara penolakan itu terdengar. Maaf, Pak. Kartunya declinet. Keterangannya, pick up card, atau disita. Apa ada kartu lain? Tanya kasir itu dengan sopan namun curiga. Wajah Burhan memerah. Ia menyambar kartu itu dan menyimpannya, lalu mengeluarkan kartu debit dari bank berbeda.
Coba yang ini, katanya ketus. Pasti mesin kamu yang rusak. Kasir itu mencoba lagi. Hasilnya sama. Transaksi ditolak. Burhan mencoba kartu ketiga, keempat, hingga kartu terakhir. Semua ditolak. Saldo nol atau diblokir. Antrean di belakang Burhan mulai panjang, dan orang-orang mulai berbisik-bisik. Rasa malu yang tadi ia rasakan di rumah kini terulang kembali di tempat umum. Burhan merasa telinganya panas. Ia menyadari bahwa ancaman Destina bukan main-main. Wanita itu benar-benar memiskinkannya secara total dan instan. Pak, jadi beli tidak? Kalau tidak, tolong minggir, antreannya panjang, tegur seorang pelanggan di belakangnya. Burhan membanting barang belanjaannya di meja kasir. Tidak jadi. Mesin kalian jelek. Bentaknya kasar, menutupi rasa malunya dengan amarah, lalu bergegas keluar dari minimarket itu tanpa membawa apa-apa. Kini rasa lapar dan haus semakin menyiksanya. Ia kembali berjalan tanpa tujuan di trotoar yang sepi. Satu-satunya harapan yang tersisa di benaknya kini adalah perempuan itu. Perempuan yang selama setahun ini mengisi hari-harinya, perempuan yang selalu memujinya sebagai pria hebat dan dermawan. Namanya Sari. Ia tinggal di sebuah apartemen menengah yang sewanya dibayar penuh oleh Burhan setiap bulan. Burhan tersenyum kecut. Setidaknya Sari pasti akan menampungnya. Sari mencintainya, bukan hartanya. Sari selalu bilang bahwa Burhan adalah cinta sejatinya. Burhan yakin Sari akan mengerti kondisinya dan mau membantunya bangkit kembali. Dengan sisa tenaga yang ada, Burhan berjalan kaki sejauh 3 kilometer menuju apartemen Sari. Ia tidak punya uang untuk ojek atau taksi. Kakinya lecet, keringat membasahi punggungnya, namun bayangan pelukan hangat Sari membuatnya terus melangkah. Setelah hampir 1 jam berjalan kaki, Burhan sampai di lobi apartemen Sari. Kakinya gemetar kelelahan. Ia mencoba masuk, namun dicegat oleh petugas keamanan lobi. Maaf Pak, mau kemana? Tanya satpam itu curiga melihat penampilan Burhan yang kusut. Saya mau ke unit 1205. Ibu Sari. Saya suaminya, jawab Burhan berbohong, meski biasanya satpam di sini mengenalnya karena ia sering datang membawa mobil mewah. Tapi malam ini, tanpa mobil mewah dan jas rapi, satpam itu tampak pangling. Oh, unit 1205. Ibu Sari baru saja turun, Pak. Itu beliau di depan lobi, sedang menunggu taksi online sepertinya, tunjuk satpam itu ke arah pintu kaca. Burhan menoleh dan melihat sosok wanita cantik yang sangat ia kenal sedang berdiri di samping 2 koper besar. Itu Sari. Hati Burhan melonjak senang. Mungkin Sari tahu ia dalam masalah dan berniat menjemputnya? Burhan berlari kecil menghampiri Sari. Sari, panggil Burhan dengan napas tersengal. Wanita itu menoleh. Wajah cantiknya yang biasanya dihiasi senyum manja, kini berubah drastis saat melihat Burhan. Tatapannya dingin, jijik, dan kesal. Ia tidak membalas panggilan Burhan, justru membuang muka dan sibuk melihat ponselnya. Sari, ini aku, Burhan. Kenapa kamu bawa koper? Kita mau kemana? Tanya Burhan bingung, mencoba meraih tangan Sari. Sari menepis tangan Burhan kasar. Jangan sentuh aku. Kita? Tidak ada. Kita, lagi, Mas. Aku mau pindah. Dan tolong jangan ikuti aku lagi. Burhan terperangah. Apa maksudmu? Kenapa tiba-tiba begini? Aku baru saja diusir Destina. Aku butuh tempat tinggal sementara, Sar. Aku sedang ada masalah sedikit dengan keuangan, tapi ini cuma sementara. Aku pasti bangkit lagi. Kamu mau menemaniku kan? Sari tertawa, sebuah tawa yang kering dan meremehkan. Masalah sedikit? Mas, semua kartu kredit tambahan yang kamu kasih ke aku mati total 1 jam yang lalu. Apartemen ini, pemiliknya baru saja meneleponku bilang sewa bulan depan dibatalkan, dan aku harus keluar malam ini juga karena pembayarannya ditarik kembali oleh pihak bank pengirim. Kamu itu sudah bangkrut, Mas. Miskin. Tapi aku pikir kamu mencintaiku. Sar, kamu bilang kamu tidak peduli soal uang? Burhan bertanya dengan suara yang terdengar menyedihkan bahkan di telinganya sendiri. Itu kan kalau kamu masih jadi manajer kaya, Mas. Kalau kamu jadi gelandangan begini, mau kasih makan apa aku? Cinta tidak bisa dimakan. Lagi pula, aku sudah tahu semuanya dari gosip grup arisan. Istrimu itu yang punya semuanya. Kamu cuma benalu. Dan maaf, aku tidak memelihara benalu. Sebuah mobil taksi online berhenti di depan mereka. Supir taksi turun membantu mengangkat koper Sari. Burhan mencoba menahan Sari, memohon-mohon, namun Sari mendorong dada Burhan hingga ia terhuyung ke belakang. Minggir. Jangan pernah hubungi aku lagi.
Nomor kamu sudah aku blokir, ucap Sari Ketus sebelum masuk ke dalam mobil dan membanting pintu. Burhan berdiri mematung di pinggir jalan, menyaksikan lampu belakang mobil itu menjauh dan menghilang di tikungan. Ia benar-benar sendirian sekarang. Langit di atasnya tampak gelap gulita tanpa bintang. Rasa lapar di perutnya kini bercampur dengan rasa perih yang luar biasa di dadanya. Ia telah membuang berlian demi kerikil, dan kini kerikil itu pun membuangnya. Burhan merosot duduk di trotoar yang dingin, memeluk lututnya sendiri. Di kejauhan, suara anjing menggonggong menyahuti kesedihannya. Ia meraba sakunya, berharap menemukan sisa uang receh, tapi yang ia temukan hanyalah bungkus rokok kosong yang sudah penyok. Malam itu, di jalanan Jakarta yang kejam, Burhan belajar arti kata, sebatang kara, dengan cara yang paling menyakitkan. Namun di sudut hatinya yang paling gelap, dendam mulai tumbuh. Ia tidak terima diperlakukan seperti ini. Ia teringat cerita lama tentang harta karun keluarga mertuanya di villa tua. Jika ia tidak bisa memiliki harta Destina secara sah, ia akan merebutnya dengan cara kotor. Sebuah rencana jahat mulai tersusun di otak putus asanya. Fajar belum menyingsing, langit masih gelap gulita menyelimuti kota yang mulai terlelap dalam keheningan paling sunyi. Burhan berjalan terseok-seok menyusuri pinggiran jalan raya antar kota. Kakinya yang terbiasa melangkah di atas lantai marmer beralas sepatu kulit mahal kini melepuh dan berdarah di balik sepatu kerjanya yang mulai kotor oleh lumpur. Rasa lapar yang tadinya perih kini berubah menjadi rasa mual yang konstan, namun ada satu hal yang membuat kakinya terus bergerak maju, yaitu dendam. Di dalam kepalanya yang kacau, satu-satunya tujuan hidupnya saat ini adalah Villa Lembah Hijau. Itu adalah properti tua milik keluarga mendiang ayah Destina yang terletak di kaki gunung, sekitar 20 km dari pusat kota. Burhan teringat percakapan samar beberapa tahun lalu antara Destina dan ibunya tentang sebuah kotak penyimpanan rahasia di bawah lantai kamar utama villa tersebut. Saat itu, mereka berbicara tentang dokumen aset yang sangat berharga dan sertifikat tanah yang belum dibalik nama. Burhan yakin, jika ia bisa mendapatkan dokumen itu, ia bisa memeras Destina atau menjualnya di pasar gelap properti untuk mendapatkan modal awal kehidupannya kembali. Perjalanan menuju villa itu adalah siksaan fisik yang belum pernah Burhan rasakan seumur hidupnya. Ia harus menumpang bak terbuka sebuah truk pengangkut sayur yang melintas dini hari demi menghemat tenaga, berdesakan dengan keranjang-keranjang kol yang bau tanah. Supir truk itu menurunkannya di persimpangan jalan setapak menuju villa dengan tatapan curiga, namun Burhan tidak peduli. Ia turun dan melanjutkan perjalanan mendaki jalan berbatu yang licin karena embun pagi. Dinginnya udara pegunungan menusuk tulang rusuknya, menembus kemeja tipisnya yang kini kusut dan bau keringat. Namun, bayangan akan kekayaan yang tersimpan di villa itu menghangatkan darahnya. Ia membayangkan wajah Destina yang akan memucat saat tahu Burhan memegang kartu as keluarga mereka. Imajinasi liar itu membuatnya tersenyum menyeringai di tengah kegelapan hutan pinus yang mengapit jalan menuju villa. Sesampainya di gerbang villa Lembah Hijau, Burhan disambut oleh pemandangan bangunan tua bergaya kolonial yang tampak angker dan tidak terurus. Rumput liar tumbuh tinggi menutupi halaman, ket dinding mengelupas di sana-sini, dan jendela-jendelanya tertutup rapat oleh debu tebal. Burhan melompati pagar besi berkarat dengan napas memburu. Ia tidak punya kunci, tapi itu bukan masalah bagi orang yang sedang putus asa. Ia memutari bangunan itu, mencari celah masuk. Di bagian belakang dekat dapur, ia menemukan jendela kayu yang engselnya sudah lapuk. Dengan menggunakan batu kali yang cukup besar, Burhan memukul bingkai jendela itu beberapa kali hingga kayunya retak dan terbuka paksa. Suara retakan kayu terdengar nyaring memecah kesunyian hutan, membuat burung-burung gagak terbang kaget dari dahan pohon. Burhan memanjat masuk ke dalam villa dengan susah payah, mengabaikan goresan kayu tajam yang melukai lengannya. Aroma debu dan kayu lapuk langsung menyergap hidungnya begitu kakinya menapak lantai dalam. Ruangan itu gelap gulita, hanya diterangi sedikit cahaya bulan yang masuk dari celah jendela yang ia rusak tadi. Burhan meraba-raba saku celananya, mengeluarkan korek api gas yang selalu ia bawa untuk merokok. Ia menyalakan apinya, menciptakan pendar cahaya kecil yang berkedip-kedip. Bayangan perabot tua yang tertutup kain putih terlihat seperti hantu yang sedang mengawasi, namun Burhan menepis rasa takutnya. Ia berjalan cepat menuju tangga utama, naik ke lantai 2 tempat kamar utama berada. Langkah kakinya bergaung di lantai kayu, menciptakan irama menyeramkan di rumah kosong itu. Di kamar utama, Burhan langsung berlutut di lantai. Ia ingat betul deskripsi lokasi penyimpanan itu. Di bawah tempat tidur kayu jati besar, tepat di papan lantai ketiga dari dinding sebelah kiri. Burhan menggeser tempat tidur berat itu sekuat tenaga, otot-otot lengannya menegang sakit karena ia belum makan, namun adrenalin memberinya kekuatan ekstra. Setelah tempat tidur tergeser, ia mulai mengetuk-ngetuk lantai kayu dengan kepalan tangannya. Duk, duk,
Duk. Suaranya padat. Ia pindah ke papan sebelahnya. Duk, duk, tak. Suara itu berbeda. Ada rongga di bawahnya. Jantung Burhan berdegup kencang, seakan mau meledak. Ini dia. Harta karun itu ada di sini. Dengan menggunakan ujung sabuk besinya, Burhan mencongkel papan kayu itu. Paku-paku tua yang sudah berkarat menyerah dengan mudah. Papan itu terangkat, menampakkan sebuah lubang persegi gelap di bawahnya. Di dalam lubang itu, terdapat sebuah kotak besi tua berwarna hitam yang terlihat kokoh. Burhan tertawa kecil, tawa yang terdengar gila dan putus asa. Ia mengangkat kotak itu dengan tangan gemetar. Pasti isinya emas batangan atau tumpukan sertifikat tanah, pikirnya. Ia meletakkan kotak itu di lantai, lalu mencoba membuka kuncinya. Gemboknya sudah tua. Sekali pukul dengan batu yang ia bawa dari luar tadi, gembok itu patah. Dengan napas tertahan, Burhan membuka tutup kotak itu lebar-lebar. Matanya melotot, siap melihat kilauan harta. Namun, apa yang ia lihat membuat darahnya membeku seketika. Tidak ada emas. Tidak ada uang tunai. Tidak ada sertifikat tanah. Kotak itu penuh sesak dengan tumpukan map berwarna merah dan biru. Burhan mengambil satu map secara acak dan membukanya di bawah cahaya korek api yang mulai meredup. Matanya membelalak membaca judul dokumen itu, Bukti Transaksi Fiktif Vendor PT Harmanto, periode 2023. Ia melempar map itu dan mengambil map lain, rekaman aliran dana ilegal ke rekening pribadi Burhan Pratama. Map ketiga, foto-foto perselingkuhan dan bukti pembayaran apartemen Sari menggunakan dana perusahaan. Burhan mundur teratur, punggungnya menabrak dinding dingin. Kotak itu bukan berisi harta karun keluarga Destina. Kotak itu adalah peti mati bagi masa depannya. Ternyata selama ini Destina dan tim audit perusahaan sudah mengumpulkan semua bukti kejahatannya secara sistematis dan menyimpannya di sini, seolah mereka tahu suatu hari Burhan akan datang mencarinya. Burhan merasa dijebak. Ia merasa dipermainkan seperti tikus yang masuk ke dalam perangkap keju. Rasa marah meledak di dadanya, menggantikan rasa takut. Ia mengacak-acak isi kotak itu, berharap menemukan setidaknya satu hal yang berharga. Namun isinya murni bukti kriminalitasnya sendiri yang ancaman hukumannya bisa puluhan tahun penjara. Tiba-tiba, sebuah suara klik pelan terdengar dari sudut ruangan di atas lemari pakaian. Burhan menoleh cepat. Sebuah lampu merah kecil berkedip di sana. Kamera CCTV. Kamera itu baru saja aktif dan lensanya bergerak pelan mengarah tepat ke wajah Burhan yang diterangi nyala korek api. Di tempat lain yang jauh dari sana, di ruang kontrol keamanan rumah mewahnya, Destina sedang duduk sambil memegang cangkir teh hangat, menatap layar monitor yang menampilkan wajah suaminya yang ketakutan. Destina menatap layar itu dengan wajah datar tanpa ekspresi, seolah sedang menonton film dokumenter tentang hewan buas yang terperangkap. Ia menekan tombol interkom di mejanya dan berbicara pelan, "Tim siap di lokasi. Tangkap dia saat dia keluar." Burhan yang menyadari keberadaan kamera itu langsung panik. Ia melempar batu di tangannya ke arah kamera, namun meleset. Ia sadar ia sedang diawasi. Bukti-bukti ini tidak boleh ada. Jika polisi melihat ini, ia akan habis. Ia harus menghilangkan jejak. Otak kriminalnya bekerja cepat di bawah tekanan. Villa ini terbuat dari kayu tua yang kering. Satu percikan api bisa memusnahkan semuanya, termasuk kotak sialan ini dan semua bukti di dalamnya. Burhan menatap korek api di tangannya. Senyum gila kembali terukir di bibirnya. Jika ia tidak bisa memiliki harta ini, dan jika ia harus hancur, ia akan menyeret bukti-bukti ini menjadi abu bersamanya. Kepanikan telah mengambil alih akal sehat Burhan sepenuhnya, mengubahnya menjadi sosok yang nekat dan berbahaya. Ia tidak lagi peduli pada konsekuensi jangka panjang, yang ada di benaknya hanyalah insting purba untuk bertahan hidup dengan cara menghancurkan ancaman di depan mata. Tumpukan dokumen di dalam kotak besi itu adalah ancaman nyata yang bisa mengirimnya membusuk di penjara seumur hidup. Ia menatap kertas-kertas itu dengan tatapan penuh kebencian, seolah kertas-kertas itulah yang bersalah atas nasib buruk yang menimpanya, bukan keserakahannya sendiri. Tangan Burhan yang memegang korek api gas gemetar hebat, bukan karena dingin, melainkan karena lonjakan adrenalin yang membanjiri pembuluh darahnya. Ia harus membakar semuanya. Villa tua ini, kotak bukti ini, dan segala kenangan tentang kehancurannya harus lenyap menjadi debu. Burhan mulai mengumpulkan kertas-kertas bukti itu, meremasnya menjadi bola-bola kertas agar lebih mudah terbakar, lalu menumpuknya di tengah ruangan kamar yang lantainya terbuat dari kayu parket kering. Ia juga menarik kain gorden jendela yang berdebu dan melemparkannya ke atas tumpukan kertas itu sebagai pemantik api yang lebih besar. Napasnya memburu, matanya liar menatap sekeliling mencari benda lain yang mudah terbakar. Ia menemukan botol minyak tanah tua di sudut ruangan,
Sisa dari lampu tempel antik yang sudah lama tidak dinyalakan. Tanpa pikir panjang, ia menyiramkan sisa minyak tanah itu ke atas tumpukan dokumen dan gorden. Bau menyengat minyak tanah seketika memenuhi ruangan, bercampur dengan bau apek debu tua, menciptakan aroma kematian yang pekat. Selamat tinggal, bukti sialan, desis Burhan dengan suara parau. Ia memantik korek apinya. Lidah api kecil berwarna biru dan jingga menari-nari tertiup angin dari jendela yang pecah. Dengan gerakan cepat, ia melemparkan korek api yang menyala itu ke tumpukan kertas yang sudah basah oleh minyak. Wush! Api seketika menyambar dengan ganas, menjilat tinggi ke udara dalam hitungan detik. Panas yang menyengat langsung menerpa wajah Burhan, memaksanya mundur beberapa langkah. Cahaya oranye terang kini menerangi seluruh ruangan yang tadinya gelap gulita, menciptakan bayangan-bayangan mengerikan yang menari di dinding. Suara kerta api yang melahap kertas dan kayu tua terdengar, seperti musik kemenangan di telinga Burhan. Ia menatap kobaran api itu dengan tatapan puas sesaat. Dokumen-dokumen berisi bukti transfer ilegal, foto perselingkuhan, dan catatan korupsi itu perlahan menghitam, menggulung, dan berubah menjadi abu. Burhan merasa beban berat di pundaknya sedikit terangkat. Tanpa bukti fisik, Destina tidak akan bisa menuntutnya seberat itu, pikirnya naif. Ia merasa telah menang satu langkah. Namun, api itu tidak hanya memakan dokumen. Lidah api mulai merambat ke lantai kayu yang kering kerontang, menjalar ke dinding, dan menyambar rangka tempat tidur. Asap hitam tebal mulai mengepul, memenuhi ruangan dengan cepat, membuat Burhan terbatuk-batuk hebat. Ia sadar ia tidak bisa berlama-lama di sana. Villa ini adalah jebakan maut yang siap runtuh menimpanya. Burhan berbalik dan berlari keluar kamar, menuruni tangga kayu yang mulai terasa panas. Di belakangnya, suara gemuruh api yang membesar terdengar semakin menakutkan, seperti raungan naga yang sedang marah. Ia tersandung di anak tangga terakhir, jatuh terguling ke lantai dasar, namun segera bangkit lagi meski lututnya terasa nyeri luar biasa. Asap sudah mulai turun ke lantai bawah, membuat pandangannya kabur dan matanya perih berair. Ia meraba-raba dinding mencari jalan menuju jendela belakang tempat ia masuk tadi. Paru-parunya terasa sesak. Setiap tarikan napas terasa seperti menghirup jarum panas. Ia harus keluar sekarang juga atau ia akan mati terpanggang bersama bukti kejahatannya sendiri. Akhirnya, tangan Burhan menyentuh bingkai jendela yang pecah. Dengan sisa tenaga terakhirnya, ia memanjat keluar, menjatuhkan dirinya ke rumputan basah di halaman belakang villa. Ia berguling menjauh dari dinding bangunan, terbatuk-batuk memuntahkan asap dari paru-parunya, sambil menghirup udara pagi yang dingin dan segar dengan rakus. Ia berhasil. Ia selamat. Burhan menoleh ke belakang, melihat api mulai menjilati atap villa. Cahaya merah menyala menerangi langit subuh yang masih gelap. Senyum licik kembali terukir di wajahnya yang cemong oleh jelaga. Ia berpikir bahwa ia jenius. Tidak ada saksi, tidak ada bukti. Ia bisa mengarang cerita bahwa ia tidak pernah ke sini, atau villa ini terbakar karena korsleting listrik. Burhan bangkit berdiri, membersihkan pakaiannya yang kotor, bersiap untuk melarikan diri menembus hutan sebelum ada penduduk desa yang datang melihat kebakaran. Namun, baru saja ia berbalik badan menghadap ke arah jalan keluar, langkahnya terhenti mendadak. Matanya menyipit, silau oleh sorot lampu sorot yang sangat terang yang tiba-tiba menyala dari arah depan, menembus kegelapan hutan dan menyorot tepat ke arahnya. Bukan hanya satu, tapi 4 lampu sorot mobil menyala bersamaan, memblokir satu-satunya jalan keluar dari halaman villa itu. Burhan mematung. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Dari balik silau lampu itu, samar-samar ia melihat siluet beberapa orang berdiri tegak. Suara sirine polisi yang khas meraung pendek, wiu-wiu, memecah keheningan hutan, diikuti oleh suara tegas dari pengeras suara. Burhan Pratama, jangan bergerak. Anda sudah terkepung. Angkat tangan di atas kepala. Kaki Burhan lemas seketika. Ia mengangkat kedua tangannya dengan gemetar. Perlahan, penglihatan matanya mulai beradaptasi dengan cahaya terang itu. Ia melihat 2 mobil patroli polisi dan sebuah mobil sedan hitam mewah yang sangat ia kenal. Pintu belakang mobil sedan itu terbuka. Seorang wanita turun dengan anggun, mengenakan gamis berwarna abu-abu gelap dan hijab senada yang berkibar pelan tertiup angin pagi. Itu Destina. Wajahnya tenang, dingin, dan tidak menunjukkan emosi sedikitpun saat melihat villa tua keluarganya dilalap api di belakang punggung Burhan. Di sebelahnya berdiri Pak Harmanto dan seorang perwira polisi berpangkat tinggi. Destina berjalan mendekat, dikawal oleh polisi, hingga jaraknya hanya beberapa meter dari Burhan. Ia menatap Burhan yang terlihat menyedihkan, kotor, bau asap, dan ketakutan. Tatapan Destina jauh lebih membakar daripada api di belakang sana. Kamu pikir kamu pintar, Mas?
Tanya Destina dengan suara datar namun tajam. Membakar bukti? Dokumen di kotak itu hanyalah salinan. Dokumen aslinya sudah aman di brankas kejaksaan sejak kemarin sore. Yang baru saja kamu lakukan hanyalah menambah daftar panjang kejahatanmu. Burhan ternganga, mulutnya terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Kebodohannya terasa menampar wajahnya sendiri berulang kali. Ia baru saja membakar villa kosong hanya untuk memusnahkan fotokopi kertas, dan dalam prosesnya, ia menyerahkan dirinya sendiri ke dalam perangkap yang lebih dalam. Pak Polisi, lanjut Destina sambil menoleh ke arah perwira di sampingnya. Bapak lihat sendiri kan? Pembakaran properti dengan sengaja, percobaan penghilangan barang bukti, ditambah dengan kasus penggelapan dana yang sudah saya laporkan. Saya rasa ini cukup untuk membuatnya tidak melihat matahari bebas dalam waktu yang sangat lama. Perwira polisi itu mengangguk tegas. Cukup sekali, Bu Destina. Anggota, tangkap dia. Dua orang polisi berseragam lengkap maju membawa borgol perak yang berkilau terkena cahaya lampu mobil. Mereka menyergap Burhan, memutar tangannya ke belakang dengan kasar, dan memasangkan borgol itu dengan bunyi klik yang mengunci nasib Burhan. Dinginnya besi borgol itu meresap ke kulit Burhan, menyadarkannya bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Ia tidak melawan. Tenaganya sudah habis, jiwanya sudah runtuh. Saat ia digiring melewati Destina menuju mobil polisi, Burhan sempat menatap mata istrinya itu, berharap menemukan sedikit belas kasih. Destina, tolong aku, bisik Burhan lirih. Air mata bercampur debu mengalir di pipinya. Destina tidak menjawab. Ia hanya memalingkan wajahnya, menatap api yang melahap villa tua itu. Biarlah kenangan buruk terbakar bersama villa itu, pikirnya. Ia sudah selesai dengan masa lalu. Ia sudah selesai dengan Burhan. Polisi mendorong kepala Burhan masuk ke dalam mobil patroli, menutup pintu dengan keras, memisahkan Burhan dari dunia bebas yang selama ini ia sia-siakan. Jeruji besi yang dingin dan berkarat itu terasa menusuk kulit punggung Burhan saat ia menyandarkan tubuhnya yang remuk redam di sudut sel tahanan yang pengap. Bau apek yang menyengat hidung, campuran dari keringat kering, lumut yang tumbuh di dinding lembab, dan aroma toilet yang tidak terurus, membuatnya ingin memuntahkan isi perutnya yang sudah kosong sejak semalam. Namun, tidak ada yang keluar selain cairan bening yang pahit, sama pahitnya dengan nasib yang kini harus ia telan bulat-bulat. Cahaya matahari pagi yang masuk melalui celah ventilasi kecil di langit-langit sel seolah mengejeknya, mengingatkannya bahwa di luar sana dunia sedang berjalan seperti biasa, orang-orang sedang menikmati sarapan hangat, berangkat kerja dengan mobil nyaman, dan tertawa bersama keluarga. Sementara dia, Burhan Pratama, mantan manajer yang disegani, kini meringkuk seperti tikus got yang terperangkap dalam kotak beton sempit berukuran 3 kali 4 meter. Ia tidak sendirian di sana. Di sudut lain, seorang tahanan bertato naga yang sedang tidur mendengkur keras, membuat nyali Burhan semakin ciut. Ia menarik kakinya, memeluk lutut erat-erat, mencoba melindungi dirinya dari dinginnya lantai semen yang tidak beralas tikar sedikitpun. Pikiran Burhan berkecamuk hebat, melompat-lompat dari rasa takut menjadi amarah, lalu berubah menjadi penyangkalan yang menyedihkan. Ia masih tidak percaya bahwa hidupnya bisa berbalik 180 derajat, hanya dalam waktu kurang dari 6 jam. Semalam ia masih duduk di sofa empuk rumah mewahnya, memerintah istrinya, dan tertawa bersama teman-temannya. Sekarang, ia adalah seorang kriminal yang tertangkap basah membakar properti orang lain. Tapi bukan rasa bersalah yang menghantui pikirannya, melainkan rasa dendam yang semakin membara kepada Destina. Dalam benak Burhan yang sudah terdistorsi oleh egonya sendiri, Destina adalah penjahat yang sebenarnya. Istrinya itulah yang menjebaknya, yang menyembunyikan kekayaan, yang mempermalukannya, dan yang membuatnya melakukan tindakan nekat membakar villa itu. Burhan meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia adalah korban dari konspirasi jahat istrinya yang licik. Ia bergumam pelan, merutuki nama Destina berulang kali seperti mantra kutukan, berjanji akan membalas semua perlakuan ini begitu ia keluar nanti. Suara langkah kaki berat sepatu laras panjang petugas polisi yang mendekat membuat Burhan tersentak kaget. Ia buru-buru bangkit berdiri, merapikan kemejanya yang sudah hangus sebagian dan penuh noda jelaga, berharap masih bisa terlihat berwibawa di depan aparat. Seorang petugas polisi muda dengan wajah datar berhenti di depan selnya, mengetuk jeruji besi dengan tongkat pentungan, menimbulkan suara denting logam yang nyaring dan menyakitkan telinga. Petugas itu memberitahu bahwa pengacara yang diminta Burhan sudah datang dan sedang menunggu di ruang pertemuan. Secercah harapan seketika menyala di mata Burhan. Ia menghembuskan napas lega yang panjang. Akhirnya, bantuan datang. Ia tahu ia bisa mengandalkan Pak Rusdi, pengacara senior yang dulu pernah ia bantu memenangkan sengketa tanah kecil-kecilan. Burhan yakin Pak Rusdi akan bisa memutarbalikkan fakta dan membebaskannya dari lubang neraka ini. Dengan langkah tergesa,
Burhan mengulurkan tangannya melalui celah jeruji agar petugas bisa memasangkan borgol, sebuah prosedur yang ia benci setengah mati namun harus ia jalani demi bertemu sang penyelamat. Burhan digiring melewati lorong-lorong kantor polisi yang sibuk. Tatapan mata orang-orang yang berpapasan dengannya membuatnya menunduk malu. Ia merasa telanjang tanpa jas mahalnya, tanpa jam tangan mewahnya, dan tanpa status sosialnya. Sesampainya di ruang pertemuan yang tertutup kaca satu arah, Burhan melihat sosok pria parubaya dengan setelan jas rapi sedang duduk menunggunya. Itu Pak Rusdi. Burhan hampir menangis saking leganya. Ia langsung duduk di kursi berhadapan dengan pengacara itu, mencondongkan tubuhnya ke depan dengan antusias, seolah ingin segera menumpahkan semua keluh kesah dan strategi pembelaan yang sudah ia susun di kepalanya. Pak Rusdi menatapnya dengan tenang. Ekspresinya sulit dibaca di balik kacamata tebalnya, namun Burhan mengartikan ketenangan itu sebagai tanda profesionalisme dan kepercayaan diri. Pak Rusdi, syukurlah Bapak datang, ucap Burhan dengan suara bergetar, air mata buaya mulai menggenang di pelupuk matanya. Bapak harus tolong saya. Istri saya gila, Pak. Dia menjebak saya. Dia yang membakar villa itu lalu menuduh saya. Semua bukti yang polisi punya itu palsu. Bapak harus tuntut balik dia. Saya mau bebas hari ini juga, Pak. Saya punya uang. Nanti begitu aset saya cair, saya bayar Bapak 2 kali lipat. Tidak, 3 kali lipat dari tarif biasa. Burhan terus mencerocos tanpa henti, menyemburkan kebohongan demi kebohongan, berusaha meyakinkan pengacaranya bahwa ia tidak bersalah sama sekali. Pak Rusdi mengangkat tangannya perlahan, memberi isyarat agar Burhan diam. Gerakan itu begitu otoriter, hingga membuat Burhan seketika menutup mulutnya. Pengacara itu membuka tas kulitnya, mengeluarkan sebuah map berwarna biru tua, dan meletakkannya di atas meja. Ia menatap Burhan lurus-lurus, lalu berbicara dengan nada rendah dan serius. Pak Burhan, dengarkan saya baik-baik. Situasi Bapak sangat kritis. Polisi punya rekaman CCTV yang sangat jelas saat Bapak menyiramkan minyak tanah. Mereka juga punya saksi mata dari warga sekitar yang melihat Bapak memanjat jendela. Ditambah lagi, laporan penggelapan dana dari perusahaan istri Bapak buktinya sangat kuat dan lengkap. Jujur saja, peluang Bapak untuk bebas murni hampir 0%. Jantung Burhan seakan berhenti berdetak mendengar vonis awal itu. Wajahnya pucat pasi. Jadi saya akan dipenjara? Tanya Burhan lirih, suaranya hampir hilang tertelan ketakutan. Saya tidak mau dipenjara, Pak. Saya tidak bisa hidup di sana. Bapak kan pengacara hebat, pasti ada celah hukum. Pasti ada cara lain. Tolong saya, Pak. Saya lakukan apa saja. Pak Rusdi menghela napas panjang, seolah sedang berpikir keras mencari jalan keluar bagi kliennya. Ia mengetuk-ngetukkan jari telunjuknya di atas map biru itu. Ada satu cara, Pak Burhan. Tapi ini langkah yang sangat berisiko dan butuh keputusan cepat. Saya sudah melobi pihak penuntut. Mereka bersedia meringankan tuntutan hukuman, mungkin hanya tahanan kota atau rehabilitasi mental, asalkan Bapak menunjukkan itikat baik untuk kooperatif. Mereka meminta Bapak menandatangani dokumen ini. Mata Burhan berbinar kembali. Harapan yang nyaris padam kini menyala lagi. Dokumen apa itu, Pak? Tanyanya tidak sabar. Ini adalah dokumen pelepasan hak Gonogini dan pernyataan aset terpisah, jelas Pak Rusdi dengan meyakinkan. Begini logikanya, Pak. Sekarang semua aset Bapak sedang dibekukan karena dianggap hasil kejahatan. Jika Bapak menandatangani ini, Bapak menyatakan bahwa harta Bapak dan harta istri Bapak adalah terpisah. Dengan begitu, harta pribadi Bapak yang mungkin Bapak simpan di tempat lain, atau warisan orang tua, Bapak tidak akan ikut disita negara untuk mengganti kerugian perusahaan. Ini untuk menyelamatkan masa depan Bapak setelah kasus ini selesai. Kalau Bapak tidak tanda tangan, negara akan miskinkan Bapak sampai ke akar-akarnya. Burhan menelan ludah. Penjelasan itu terdengar sangat masuk akal di telinganya yang sedang panik. Ia memang tidak punya warisan orang tua, tapi ia berpikir jika ia bebas nanti, ia masih bisa bekerja atau meminjam uang teman. Jika ia dinyatakan pilot total oleh negara, ia benar-benar tamat. Dokumen ini adalah sekoci penyelamat terakhirnya. Tanpa berpikir panjang, tanpa membaca isi dokumen yang tebal itu, Burhan langsung menyambar pulpen yang disodorkan Pak Rusdi. Ia merasa tidak perlu membaca detail hukum yang membosankan itu, ia percaya penuh pada pengacaranya. Yang ada di kepalanya hanya satu kata, bebas. Ia membuka halaman terakhir yang sudah ditandai stiker kuning, dan dengan tangan gemetar namun mantap, ia membubuhkan tanda tangannya di atas materai. Selesai. Seru Burhan sambil meletakkan pulpen itu. Sekarang urus pembebasan saya, Pak. Kapan saya bisa keluar? Suasana di ruangan itu tiba-tiba berubah drastis.
Senyum tipis yang penuh arti muncul di wajah Pak Rusdi. Ia mengambil map itu dengan tenang, menutupnya, dan memasukkannya kembali ke dalam tas kulitnya. Tidak ada lagi ekspresi simpati atau keprihatinan di wajahnya. Yang ada hanya tatapan dingin yang menusuk, mirip dengan tatapan Pak Harmanto dan Destina malam itu. Pak Rusdi berdiri dari kursinya, merapikan jasnya, lalu menatap Burhan dengan pandangan merendahkan. Terima kasih atas kerjasamanya, Saudara Burhan, ucap Pak Rusdi, nadanya berubah formal dan asing. Dokumen yang baru saja Anda tanda tangani adalah surat pengakuan hutang pribadi dan pengakuan bersalah tanpa syarat. Di dalamnya, Anda mengakui secara sadar bahwa Anda telah menggelapkan dana sebesar 10 miliar rupiah dan bersedia menggantinya dengan harta pribadi atau hukuman badan pengganti. Dokumen ini juga berisi pengakuan tertulis bahwa Anda melakukan pembakaran villa dengan sengaja. Dunia Burhan runtuh seketika. Ia ternganga lebar, otaknya gagal memproses informasi yang baru saja ia dengar. Apa maksud Bapak? Bapak kan pengacara saya? Bapak harusnya membela saya. Teriak Burhan histeris. Ia mencoba bangkit berdiri untuk meraih tas Pak Rusdi, namun borgol yang mengikat tangannya ke meja menahannya. Saya memang pengacara, jawab Pak Rusdi tenang sambil berjalan menuju pintu. Tapi sejak pagi ini, surat kuasa saya sudah dicabut karena Anda tidak mampu membayar jasa saya. Dan kebetulan, firma hukum saya adalah konsultan hukum tetap untuk PT Harmanto. Jadi secara teknis, saya mewakili kepentingan Ibu Destina untuk mendapatkan pengakuan tertulis ini agar proses hukum Anda berjalan lebih cepat dan efisien. Selamat menikmati hari-hari Anda di sel, Pak Burhan. Tidak. Penipu. Kau penipu. Burhan berteriak sekuat tenaga. Wajahnya memerah padam karena amarah yang meledak-ledak. Urat-urat lehernya menonjol keluar saat ia meronta-ronta di kursinya, mencoba melepaskan diri. Ia merasa dibodohi, dikhianati, dan dihancurkan sehancur-hancurnya. Pengacara itu, satu-satunya harapannya, ternyata adalah agen ganda yang dikirim oleh Destina untuk memastikan ia tidak punya celah sedikit pun untuk lolos. Pak Rusdi keluar dari ruangan itu tanpa menoleh lagi, meninggalkan Burhan yang meraung-raung seperti binatang terluka. Petugas polisi masuk dan menyeret Burhan kembali ke selnya. Sepanjang jalan, Burhan terus berteriak memaki nama Pak Rusdi, Destina, dan seluruh dunia yang bersekongkol melawannya. Namun teriakan itu sia-sia. Pintu sel kembali dikunci, meninggalkan Burhan dalam kegelapan yang lebih pekat dari sebelumnya. Kini ia tidak hanya kehilangan harta dan kebebasan, tapi ia juga telah menandatangani vonis kematiannya sendiri dengan tangannya sendiri. Rasa sesal yang amat sangat mulai merayap naik, mencekik lehernya, namun semuanya sudah terlambat. Ia benar-benar sendirian di dalam lubang yang ia gali sendiri. Hari persidangan yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Gedung pengadilan negeri pagi itu dipadati oleh awak media yang haus akan berita sensasional. Kasus ini telah menjadi buah bibir di seluruh kota. Seorang suami manajer yang ternyata koruptor, melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan membakar aset istri kayanya yang selama ini menyembunyikan identitas. Judul-judul berita utama di koran dan media daring pagi itu, penuh dengan spekulasi dan kecaman terhadap Burhan. Mobil tahanan yang membawa Burhan memasuki pelataran gedung pengadilan disambut dengan sorakan cemooh dari massa yang berkumpul. Burhan, yang kini mengenakan rompi oranye bertuliskan, tahanan, dengan tangan terborgol, menundukkan kepalanya dalam-dalam saat digiring masuk oleh petugas kejaksaan. Kilatan lampu kamera wartawan yang bertubi-tubi membutakan matanya, membuatnya merasa seperti pesakitan yang sedang diarak menuju tiang gantungan. Ia mencoba menutupi wajahnya dengan tangan, namun rasa malunya sudah terlanjur telanjang di hadapan publik. Di dalam ruang sidang utama, suasana terasa begitu tegang dan hikmat. Ruangan berpendingin udara itu dipenuhi pengunjung. Di barisan depan sebelah kanan, duduk Destina dengan penampilan yang sangat kontras dengan Burhan. Ia mengenakan gamis hitam elegan dengan potongan sederhana namun berkelas, dipadukan dengan hijab berwarna champagne yang membuatnya terlihat bersahaja namun memancarkan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Di sampingnya duduk Pak Harmanto dan tim kuasa hukum perusahaan yang tampak siap menerkam mangsa. Destina duduk tegak, wajahnya tenang tanpa ekspresi, menatap lurus ke arah kursi terdakwa yang masih kosong. Tidak ada guratan kesedihan di wajahnya, hanya ketegasan seorang wanita yang sedang menuntut keadilan atas pengkhianatan yang ia terima bertahun-tahun. Ketika Burhan didudukan di kursi pesakitan, ia sempat melirik ke arah Destina, berharap melihat sedikit keraguan di sana, namun yang ia temukan hanyalah dinding es yang kokoh. Hakim ketua mengetuk palu 3 kali, menandakan sidang dimulai. Jaksa penuntut umum mulai membacakan dakwaan yang berlapis-lapis. Penggelapan dana perusahaan sebesar 10 miliar rupiah, pembakaran properti dengan sengaja, dan tindakan kekerasan psikis serta fisik terhadap istri.
Setiap poin dakwaan dibacakan dengan lantang dan jelas, membuat seisi ruangan bergumam ngeri. Burhan duduk gelisah di kursinya. Keringat dingin mengucur di punggungnya. Namun, ia masih memiliki satu kartu as, setidaknya menurut pikirannya yang sempit. Ia telah menyiapkan strategi pembelaan diri. Saat diberi kesempatan berbicara oleh hakim, Burhan mulai berakting. Yang mulia hakim, ucap Burhan dengan suara yang dibuat-buat sedih dan serak. Semua tuduhan itu fitnah. Saya ini suami yang didzolimi. Istri saya itu, Destina, dia yang memanipulasi keuangan. Saya hanya boneka. Saya dipaksa tanda tangan dokumen-dokumen itu di bawah tekanan. Soal pembakaran villa, itu kecelakaan. Saya sedang merokok di sana karena stres diusir dari rumah, lalu tidak sengaja apinya menyambar. Dan soal kekerasan demi Tuhan, saya tidak pernah memukulnya. Justru dia yang sering mengabaikan saya sebagai suami. Saya korban di sini, Yang Mulia. Sandiwara Burhan cukup meyakinkan bagi sebagian orang yang tidak tahu fakta sebenarnya. Ia menangis terseduh-seduh, mencoba memancing simpati hakim. Hakim ketua menatapnya tajam di balik kacamata bacanya, lalu mempersilakan jaksa untuk menghadirkan saksi. Burhan tersenyum tipis dalam hati. Ia tahu siapa saksi yang akan dipanggil. Teman-temannya, 3 orang teman nongkrongnya yang ada di rumah malam itu. Burhan yakin mereka akan membelanya. Mereka adalah teman senasib sepenanggungan, teman yang selalu ia traktir makan enak dan ia beri pinjaman uang. Solidaritas lelaki, pikir Burhan. Mereka pasti akan bersaksi bahwa malam itu Burhan tidak memukul Destina, dan bahwa Destinalah yang bersikap kasar mengusir mereka. Pintu samping ruang sidang terbuka. 3 orang pria masuk dengan langkah ragu-ragu. Itu mereka, Jono, Dedi, dan Asep. Burhan langsung menegakkan punggungnya, melambaikan tangan sedikit ke arah mereka, mencoba memberi kode mata agar mereka ingat skenario yang pernah mereka bicarakan saat mabuk-mabukan dulu. Namun, reaksi ketiga temannya sungguh di luar dugaan. Mereka tidak membalas tatapan Burhan. Mereka justru menunduk dalam-dalam, menghindari kontak mata, dan berjalan cepat menuju kursi saksi dengan wajah pucat dan ketakutan. Perasaan tidak enak mulai merayap di perut Burhan. Kenapa mereka terlihat begitu takut? Kenapa mereka tidak tersenyum padanya? Saksi pertama, Jono, disumpah di bawah kitab suci. Jaksa mulai bertanya. Saudara saksi, apakah benar pada malam tanggal sekian, Anda berada di rumah terdakwa? Benar, Pak Jaksa, jawab Jono pelan, suaranya hampir tidak terdengar. Coba ceritakan apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Apakah terdakwa melakukan kekerasan terhadap istrinya, Saudari Destina? Jono terdiam sejenak. Ia melirik takut-takut ke arah Destina yang duduk tenang, lalu melirik ke arah tim pengacara perusahaan yang menatapnya tajam. Jono tahu, jika ia berbohong di sini, ia bisa terseret kasus kesaksian palsu dan ikut di penjara. Belum lagi ancaman gugatan perdata dari perusahaan raksasa Pak Harmanto yang bisa memiskinkannya 7 turunan. Solidaritas pertemanan tidak sebanding dengan masa depannya sendiri. Iya, Pak, jawab Jono akhirnya dengan suara gemetar. Malam itu, Burhan memang menampar istrinya. Keras sekali. Saya melihatnya sendiri. Burhan terlonjak dari kursinya. Bohong. Dia bohong, Yang Mulia. Jono, kenapa kamu bicara begitu? Kita kan teman. Teriak Burhan kalap. Hakim mengetuk palu keras-keras, memerintahkan Burhan untuk duduk dan tenang, atau akan dikeluarkan dari ruang sidang. Burhan kembali duduk dengan napas memburu, matanya menatap nanar ke arah Jono. Pengkhianatan ini terasa lebih menyakitkan daripada tamparan fisik. Jaksa melanjutkan pertanyaannya. Apakah ada bukti lain yang bisa mendukung kesaksian Anda? Dedi, teman yang satunya, mengangkat tangan dengan ragu. Saya punya videonya, Pak. Malam itu saya iseng merekam pakai HP saya karena suasana sedang ribut. Saya pikir lucu-lucuan, tapi ternyata terekam semua saat Burhan memukul Mbak Destina. Hening. Seluruh ruang sidang menahan napas. Jaksa meminta ponsel Dedi dan menyerahkannya kepada petugas teknis untuk disambungkan ke layar proyektor besar di tengah ruangan. Burhan merasa darahnya surut dari wajahnya. Video? Ada video? Ia tidak pernah menyadari ada yang merekamnya. Layar proyektor menyala. Gambar di sana sedikit goyang dan buram, tapi audionya sangat jelas. Terlihat ruang tamu yang berantakan, asap rokok mengepul, dan sosok Burhan yang berdiri arogan. Dalam video itu, terdengar jelas suara teriakan Burhan, lihat sudah jam berapa ini dasar perempuan murahan. Kita sudah duduk di sini kelaparan tidak ada makanan. Cepat sana masak wanita tak berguna. Lalu, gerakan tangan Burhan yang cepat, diikuti suara plak.
yang sangat nyaring. Kamera menyorot wajah Destina yang tertoleh ke samping, lalu menatap dingin tanpa menangis. Video berakhir dengan tawa mengejek dari teman-teman Burhan sendiri. Ruang sidang gempar. Suara gumaman marah terdengar dari kursi pengunjung. "Cih, laki-laki macam apa itu?" seru seorang ibu-ibu di barisan belakang. "Tidak tahu malu?" timpal yang lain. Hakim ketua menggelengkan kepalanya dengan tatapan jijik yang tidak ditutup-tutupi. Wajah Burhan di video itu terlihat begitu kejam, sombong, dan menjijikan. Sangat kontras dengan wajah memelas yang ia tampilkan di awal sidang tadi. Topeng, korban, yang ia pakai hancur lebur seketika di hadapan bukti digital yang tak terbantahkan. Burhan merasa bumi seolah runtuh menimpanya. Ia menatap teman-temannya di kursi saksi dengan tatapan membunuh. "Pengkhianat? Kalian semua pengkhianat. Kalian juga ikut tertawa malam itu. Kenapa cuma aku yang disalahkan?" teriak Burhan frustrasi. Ia mencoba berdiri lagi, hendak menyerang Dedi, namun dua petugas polisi dengan sigap menahan bahunya dan memaksanya duduk kembali dengan kasar. Teman-teman Burhan hanya menunduk semakin dalam. Di hadapan hukum dan kekuasaan, persahabatan mereka yang dibangun di atas dasar hura-hura ternyata serapuh kerupuk. Mereka memilih menyelamatkan diri sendiri dan mengorbankan Burhan sebagai tumbal. Destina, yang sedari tadi diam, kini menatap layar proyektor itu dengan pandangan yang sulit diartikan. Itu adalah rekaman masa lalunya, bukti penderitaannya, yang kini menjadi senjata pamungkas untuk mengakhiri segalanya. Ia menoleh perlahan ke arah Burhan. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada kata yang terucap, namun mata Destina seolah berkata, "Inilah hasil yang kau tanam, Mas. Sekarang nikmatilah panen rayanya." Persidangan hari itu ditutup dengan posisi Burhan yang terpojok habis-habisan. Tidak ada lagi celah untuk lari. Bukti penggelapan sudah ditandatangani, bukti kekerasan sudah ditayangkan, dan bukti pembakaran sudah diamankan. Saat Burhan digiring keluar ruang sidang untuk kembali ke sel tahanan, tidak ada lagi sorakan wartawan. Yang ada hanya keheningan yang mencemooh, tatapan jijik dari masyarakat yang melihatnya sebagai sampah tak berguna. Burhan berjalan dengan kaki diseret, air matanya menetes bukan karena tobat, tapi karena menyadari bahwa hidup mewahnya benar-benar sudah tamat, dan neraka duniawinya baru saja dimulai. Suasana di dalam ruang sidang utama pengadilan negeri terasa begitu mencekam hari itu, seolah oksigen di udara perlahan menipis, menyisakan ketegangan yang menyesakkan dada bagi siapapun yang hadir di sana. Sinar matahari siang yang terik menembus kaca jendela tinggi gedung tua itu, menyoroti debu-debu yang berterbangan di udara, menciptakan atmosfer dramatis yang sunyi senyap. Ratusan pasang mata tertuju pada satu titik di tengah ruangan, pada sosok pria yang duduk merosot di kursi pesakitan dengan kepala tertunduk dalam. Burhan Pratama, nama yang dulu ia banggakan sebagai simbol kesuksesan semu, kini terdengar seperti lelucon pahit di telinganya sendiri. Ia meremas jemarinya yang dingin dan berkeringat, mencoba menghentikan getaran hebat yang melanda seluruh tubuhnya. Jantungnya berdegup kencang, memukul-mukul rongga dadanya dengan ritme yang menyakitkan, seiring dengan detak jarum jam dinding yang seakan menghitung mundur sisa waktu kebebasannya. Di hadapannya, majelis hakim yang terdiri dari 3 orang duduk dengan wibawa agung, wajah mereka datar dan tegas, tidak menunjukkan sedikitpun belas kasihan. Hakim ketua, seorang pria parubaya dengan rambut memutih dan kacamata tebal, memperbaiki posisi duduknya. Ia mengambil berkas putusan yang tebal, membolak-balik halamannya dengan gerakan lambat yang menyiksa batin Burhan. Suara kertas yang bergesekan terdengar begitu nyaring di ruangan yang hening itu. Burhan memberanikan diri melirik ke arah kursi pengunjung di sebelah kanan. Di sana, Destina duduk dengan tenang, didampingi oleh Pak Harmanto dan tim pengacaranya. Wajah wanita itu tetap sama seperti saat sidang pertama, dingin dan tak tersentuh. Tidak ada senyum kemenangan, tidak ada air mata kesedihan. Ia hanya duduk diam, memandang lurus ke depan seolah sedang menyaksikan adegan film yang sudah ia ketahui akhir ceritanya. Ketenangan Destina justru menjadi teror tersendiri bagi Burhan. Ia lebih berharap Destina marah, berteriak, atau menangis, karena itu menandakan masih ada emosi yang tersisa. Namun ketiadaan emosi itu menegaskan satu hal. Bagi Destina, Burhan sudah tidak ada artinya lagi. Hakim ketua mulai membacakan putusan dengan suara bariton yang menggema ke seluruh penjuru ruangan. Kata demi kata yang keluar dari mulut hakim terasa seperti paku yang dipalu satu persatu ke dalam peti mati kehidupan Burhan. Hakim menguraikan secara rinci semua fakta persidangan yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Mulai dari rekayasa laporan keuangan perusahaan, penggelapan dana vendor, penggunaan aset perusahaan untuk kepentingan pribadi yang melanggar hukum, hingga tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang didukung oleh bukti visum dan rekaman video. Belum lagi tindakan nekat membakar villa bersejarah yang dikategorikan sebagai perusakan properti orang lain dengan pemberatan,
karena dilakukan untuk menghilangkan barang bukti. Burhan memejamkan matanya rapat-rapat, tidak sanggup mendengar daftar dosa-dosanya dibacakan di depan umum. Setiap kalimat hakim disambut dengan anggukan setuju dari para pengunjung sidang yang mayoritas membenci arogansi Burhan. Sampailah pada bagian yang paling ditunggu. Hakim ketua menarik napas panjang sebelum membacakan amar putusan. Mengadili, menyatakan terdakwa Burhan Pratama terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, penggelapan dalam jabatan, kekerasan dalam rumah tangga, dan pembakaran properti. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 tahun. Suara palu diketuk 1 kali. Tok. Burhan tersentak, napasnya tercekat. 15 tahun. Itu setengah dari usia hidupnya saat ini. Namun hakim belum selesai. Dan denda sebesar 2 miliar rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 tahun. Serta mewajibkan terdakwa membayar ganti rugi material kepada PT Harmanto sebesar 10 miliar rupiah, yang apabila tidak sanggup dibayar, maka seluruh aset atas nama terdakwa akan disita oleh negara dan dilelang. Tok, tok, tok. 3 ketukan palu terakhir mengakhiri segalanya. Dunia Burhan gelap seketika. Telinganya berdengung hebat, menutupi suara riuh tepuk tangan dan gumaman puas dari para pengunjung sidang. Kakinya yang lemas tidak sanggup menopang tubuhnya lagi, ia nyaris melorot dari kursi jika tidak segera ditahan oleh 2 petugas kejaksaan yang sigap berdiri di sampingnya. 15 tahun penjara ditambah hutang miliaran yang tidak mungkin bisa ia bayar seumur hidup. Itu artinya ia akan membusuk di dalam sel sampai tua, dan keluar sebagai pengemis papa yang tidak punya apa-apa. Ia menoleh liar ke arah Destina, berharap ada keajaiban, berharap istrinya itu akan berdiri dan memohon keringanan pada hakim. Namun Destina sudah berdiri, merapikan gamisnya, dan berbalik badan berjalan menuju pintu keluar tanpa menoleh sedikit pun ke arah Burhan. Punggung wanita itu menjauh, semakin kecil, dan akhirnya menghilang di balik pintu kayu raksasa, membawa serta sisa harapan hidup Burhan. Proses selanjutnya berjalan seperti mimpi buruk yang kabur. Burhan digiring keluar ruang sidang, melewati kerumunan wartawan yang mencejarnya dengan pertanyaan tajam, lalu dimasukkan kembali ke mobil tahanan yang panas dan pengap. Kali ini tujuannya bukan lagi sel tahanan sementara di kantor polisi, melainkan lembaga pemasyarakatan pusat, tempat di mana para penjahat kelas kakap berkumpul. Sepanjang perjalanan, Burhan hanya bisa menangis dalam diam, air matanya membasahi rompi oranye yang ia kenakan. Ia membayangkan kehidupan penjaranya nanti. Cerita-cerita menyeramkan tentang kekerasan di dalam penjara menghantui pikirannya. Ia yang biasa hidup nyaman dengan kasur empuk dan AC dingin, kini harus tidur berhimpitan di lantai semen yang keras bersama narapidana lain yang mungkin jauh lebih kejam darinya. 2 minggu setelah vonis dijatuhkan, Burhan mendekam di blok masa pengenalan lingkungan di penjara besar itu. Rambutnya sudah dicukur habis hingga botak, wajahnya tirus, dan kulitnya kusam. Suatu siang, seorang sipir memanggil namanya dengan kasar. Burhan Pratama, ada kunjungan. Cepat keluar. Jantung Burhan melonjak. Kunjungan? Siapa yang mau mengunjunginya? Orang tuanya sudah meninggal, teman-temannya sudah mengkhianatinya, dan wanita simpanannya sudah kabur. Hanya ada satu kemungkinan. Destina. Harapan naif kembali tumbuh di hatinya. Mungkin Destina sudah memaafkannya. Mungkin Destina datang untuk memberitahu bahwa ia akan membayar jaminan atau mengurus banding. Burhan buru-buru membasuh wajahnya dengan air keran toilet, mencoba terlihat sedikit lebih segar, lalu berjalan mengikuti sipir menuju ruang kunjungan. Di ruang kunjungan yang dibatasi oleh kaca tebal dan jeruji besi, Burhan melihat sosok itu. Destina duduk di seberang sana, memegang gagang telepon interkom. Ia terlihat bersinar, kontras sekali dengan lingkungan penjara yang suram. Burhan duduk di kursinya, tangannya gemetar saat meraih gagang telepon di sisinya. Destina. Sayang akhirnya kamu datang, ucap Burhan dengan suara parau yang penuh kerinduan palsu. Aku tahu kamu tidak tega melihatku di sini. Tolong aku, Des. Keluarkan aku dari sini. Aku tidak kuat. Di sini mengerikan. Makanannya basi, orang-orangnya jahat. Aku janji, demi Tuhan aku janji, kalau aku keluar nanti aku akan jadi suami yang baik. Aku akan cuci kakimu setiap hari. Aku akan jadi budakmu. Tolong bicara sama pengacara Pak Harmanto, cabut tuntutannya, Des. Aku mohon. Destina menatap Burhan dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada rasa kasihan, tapi bukan kasihan karena cinta, melainkan kasihan seperti melihat binatang yang terluka parah namun tidak bisa diselamatkan. Ia mendengarkan semua ocehan dan janji manis Burhan tanpa menyela. Setelah Burhan selesai menangis dan memohon, Destina baru membuka mulutnya.
Suaranya terdengar jernih melalui speaker telepon. Aku datang ke sini bukan untuk membebaskanmu, Mas, kata Destina tenang. Aku datang untuk memberikan ini. Destina menempelkan sebuah amplop coklat besar ke kaca pembatas. Mata Burhan menyipit melihat tulisan di amplop itu, akta cerai. Sidang perceraian kita sudah diputus secara verste kemarin, karena kamu sedang menjalani masa hukuman dan tidak bisa hadir. Pengadilan mengabulkan semua gugatanku. Kita sudah resmi bercerai, Mas. Burhan menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Tidak, tidak mungkin. Aku tidak mau cerai. Kamu istriku. Kamu harus patuh pada suamimu. Jangan tinggalkan aku, Destina. Siapa yang akan mengurusku nanti? Destina menarik kembali amplop itu dan meletakkannya di meja. Suamiku sudah mati, Mas, ucapnya dingin. Suamiku mati tepat di malam jam 12 itu, saat dia lebih memilih memberi makan egonya daripada menghargai istrinya yang lelah bekerja. Pria yang duduk di depanku sekarang hanyalah orang asing. Seorang narapidana yang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tapi harta gono gini, Burhan mencoba bernegosiasi lagi, kembali ke sifat aslinya yang serakah. Ingat dokumen yang kamu tanda tangani di kantor polisi? Potong Destina cepat. Kamu sudah melepaskan semuanya. Kamu tidak punya hak atas 1 sen pun uangku. Bahkan, kamu masih berhutang 10 miliar pada perusahaanku. Jadi, jangan bermimpi soal harta. Fokus saja pada hukumanmu. 15 tahun itu waktu yang lama untuk merenung, Mas. Destina berdiri dari kursinya. Ia merogoh tas tangannya, mengeluarkan cincin kawin emas putih yang selama ini melingkar di jari manisnya. Ia memandang cincin itu sejenak, cincin yang dulu ia beli dengan uang tabungannya sendiri, karena Burhan beralasan belum punya uang saat melamar. Tanpa ragu, Destina meletakkan cincin itu di atas meja besi di sisi ruangannya, lalu berbalik badan. Destina, tunggu. Jangan pergi. Destina, Burhan berteriak histeris, memukul-mukul kaca pembatas dengan kepalan tangannya, hingga membuat sipir penjara berlari mendekat. Destina tidak berhenti. Ia berjalan mantap menuju pintu keluar, meninggalkan ruang kunjungan yang penuh dengan aura keputusasaan. Langkah kakinya terasa ringan, seolah beban ratusan kilogram baru saja diangkat dari pundaknya. Di belakangnya, suara teriakan Burhan perlahan meredup, tergantikan oleh suara pintu besi berat yang ditutup dan dikunci. Boom! Bunyi itu menjadi penanda akhir dari sebuah babak kehidupan yang kelam, dan awal dari penderitaan panjang bagi sang antagonis yang kini benar-benar sendirian di dunia. 1 tahun kemudian, matahari pagi bersinar hangat menyapa ibu kota, memantulkan cahaya keemasan di dinding kaca gedung pencakar langit tempat kantor pusat PT Harmanto berada. Di lantai teratas, di sebuah ruangan yang didesain dengan gaya minimalis modern namun mewah, Destina berdiri di dekat jendela besar yang menghadap langsung ke panorama kota. Ia memegang cangkir porselen berisi teh melati hangat, menikmati aromanya yang menenangkan. Penampilannya kini jauh lebih segar dan berwibawa. Hijabnya tertata rapi dengan gaya yang elegan, mencerminkan posisinya sebagai CEO yang disegani. Tidak ada lagi lingkaran hitam di bawah matanya, akibat begadang mengurusi pekerjaan sambil menahan batin. Kini, wajahnya memancarkan aura kedamaian dan kebahagiaan yang tulus. Pintu ruangan diketuk pelan. Masuk, ucap Destina lembut. Pak Harmanto melangkah masuk dengan senyum lebar, membawa sebuah tablet di tangannya. Selamat pagi, Bu Destina. Maaf mengganggu waktu santainya. Saya hanya ingin melaporkan hasil rapat pemegang saham tadi. Semua setuju dengan rencana ekspansi Ibu ke pasar internasional. Keuntungan perusahaan triwulan ini naik 30% dibandingkan tahun lalu saat manajemen lama masih mengacau, kata Pak Harmanto dengan nada bangga. Destina tersenyum tipis, meletakkan cangkirnya di meja kerja. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak Harmanto. Ini semua berkat kerja keras tim kita yang solid. Oh ya, bagaimana kabar proyek yayasan sosial kita? Berjalan lancar, Bu. Pembangunan rumah singgah untuk korban kekerasan dalam rumah tangga sudah mencapai 80%. Ibu mau meninjaunya minggu depan? Tentu. Jadwalkan saja, jawab Destina antusias. Baginya, kesuksesan bukan hanya soal angka di rekening bank, tapi seberapa banyak ia bisa membantu wanita lain agar tidak mengalami nasib yang sama seperti dirinya dulu. Di sudut ruangan, bingkai foto besar menampilkan Destina sedang merangkul ibunya. Ibu Destina kini tinggal bersamanya, menikmati masa tua dengan tenang dan bahagia, jauh dari gangguan menantu yang tidak tahu diri. Kehidupan Destina benar-benar telah pulih sepenuhnya. Ia dikelilingi oleh orang-orang yang tulus menyayanginya, dihormati oleh karyawannya, dan memiliki kendali penuh atas hidupnya sendiri. Tidak ada lagi bentakan kasar di tengah malam,
tidak ada lagi penghinaan, dan tidak ada lagi parasit yang menggerogoti hasil keringatnya. Ia merasa bebas, sebebas burung yang terbang tinggi di langit biru yang ia tatap dari balik jendela. Sementara itu, di belahan dunia lain yang terpisah oleh tembok beton tebal dan kawat berduri, suasana yang sangat kontras sedang terjadi. Di kantin lembaga pemasyarakatan yang sumpek dan bau, ratusan narapidana sedang antre untuk mendapatkan jatah makan siang. Udara di sana terasa panas dan lembab, bercampur dengan bau keringat yang menyengat. Di antara antrean panjang itu, terselip sesosok pria kurus kering dengan kulit yang menghitam dan penuh luka gores. Itu adalah Burhan. Penampilannya sudah tidak bisa dikenali lagi. Tulang pipinya menonjol tajam, matanya cekung dengan lingkaran hitam pekat, dan kepalanya botak plontos. Tidak ada lagi sisa-sisa kegagahan mantan manajer kaya raya. Yang ada hanyalah sosok manusia yang hancur lebur secara fisik dan mental. Burhan memegang piring plastik oranye dengan tangan gemetar. Perutnya berbunyi keras, rasa lapar yang menyiksa sudah menjadi teman akrabnya selama setahun terakhir. Di penjara ini, hukum rimba berlaku. Yang kuat berkuasa, yang lemah menjadi mangsa. Dan Burhan, yang masuk tanpa uang pelicin dan tanpa bekingan geng, berada di kasta terendah. Ia menjadi kacung bagi narapidana lain, disuruh mencuci celana dalam, memijat, hingga membersihkan toilet setiap hari. Setelah mengantre selama setengah jam, Burhan akhirnya mendapatkan jatah makannya. Sepiring nasi pera dengan lauk tempe orek kecil dan sayur nangka yang kuahnya bening seperti air cucian beras. Porsi itu sangat sedikit, jauh dari cukup untuk mengisi perut orang dewasa. Namun bagi Burhan, itu adalah harta karun. Ia berjalan hati-hati mencari tempat duduk, takut menumpahkan makanannya. Saat ia hendak duduk di bangku panjang, seorang narapidana bertubuh besar dan bertato naga, kepala geng di blok itu, meletakkan kakinya di atas bangku, menghalangi Burhan. "Eits, mau duduk di mana lu, bos?" tanya napi itu dengan nada mengejek. Bos itu panggilan sindiran untuk Burhan yang dulu sombong. "Maaf, bang. Saya mau makan," jawab Burhan lirih, menunduk takut. "Makan? Enak aja lu mau makan. Pijitin dulu kaki gue, pegel nih abis main bola," perintah napi itu seenaknya. Burhan menelan ludah. Ia sangat lapar. "Bang, tolong bang. Saya makan dulu sedikit saja. Perut saya sakit, mak saya kambuh. Nanti habis makan saya pijat, janji," Burhan memohon dengan mata berkaca-kaca. Napi bertato itu tertawa keras, diikuti oleh antek-anteknya. "Denger tuh, si bos lapar katanya." Kasihan amat. Napi itu berdiri, lalu dengan gerakan cepat, ia menepis piring plastik di tangan Burhan. Prang! Piring itu jatuh ke lantai tanah yang kotor. Nasi dan sayur nangka itu berserakan, bercampur dengan debu dan ludah. Burhan mematung, menatap makanannya yang hancur dengan tatapan horor. Itu satu-satunya jatah makannya hari ini. Jika ia tidak makan ini, ia harus menunggu sampai besok pagi. Napi itu mendekatkan wajahnya ke wajah Burhan, lalu berteriak lantang di depan semua orang. "Makan sana," katanya, "kau lapar. Dasar laki-laki tak berguna. Bikin sempit kantin aja lu." Dejavu menghantam kepala Burhan dengan keras. Kalimat itu adalah kalimat yang sama persis, kata demi kata, yang ia teriakkan pada Destina malam itu. "Makan sana," katanya, "kau lapar. Tak berguna." Karma itu nyata, dan ia datang dengan cara yang paling ironis dan menyakitkan. Kata-kata yang dulu ia gunakan untuk menghina istrinya, kini dikembalikan kepadanya oleh seorang kriminal di dalam penjara. Para narapidana lain tertawa terbahak-bahak melihat Burhan yang gemetar. Air mata Burhan tumpah, mengalir deras membasahi pipinya yang kotor. Rasa lapar, rasa malu, dan rasa penyesalan bercampur menjadi satu adonan pahit yang mencekik lehernya. Ia tidak punya pilihan lain. Perutnya terlalu sakit untuk menahan gengsi. Perlahan, dengan sisa harga diri yang sudah diinjak-injak, Burhan berlutut di lantai. Tangan kurusnya memungut nasi yang sudah kotor itu, menyendoknya sedikit demi sedikit dan memasukkannya ke dalam mulutnya sambil menangis terseduh-seduh. Rasanya berpasir dan asin oleh air matanya sendiri. Setiap kunyahan mengingatkannya pada betapa lezatnya masakan Destina yang dulu sering ia cela. Ia teringat betapa hangatnya rumah yang dulu ia miliki. Ia teringat betapa sempurnanya hidupnya sebelum keserakahannya menghancurkan segalanya. Kini, ia hanyalah seorang pria yang memakan sampah di lantai, persis seperti apa yang ia tuduhkan pada istrinya dulu, tak berguna. Adegan berpindah kembali ke kantor mewah Destina. Matahari mulai terbenam, menciptakan semburat oranye dan ungu yang indah di ufuk barat. Destina membereskan meja kerjanya, bersiap untuk pulang ke rumah di mana ibunya sudah menunggu untuk makan malam bersama. Ia mengambil tasnya,
lalu berjalan keluar ruangan dengan langkah ringan. Saat ia menutup pintu kantornya, ia sempat melihat bayangannya sendiri di kaca pintu. Wanita di pantulan itu tersenyum. Senyum seorang pemenang yang telah berhasil melewati badai terhebat dalam hidupnya. Di luar gedung, sopir pribadinya sudah membukakan pintu mobil sedan mewah. "Silakan, Bu Destina," sapa sopir itu ramah. "Terima kasih, Pak," jawab Destina lembut. Mobil itu melaju membelah jalanan ibu kota yang gemerlap, meninggalkan masa lalu yang kelam jauh di belakang. Destina menatap jalanan di depannya dengan tatapan penuh harapan. Keadilan telah ditegakkan. Yang jahat telah menuai badai, dan yang sabar kini menuai pelangi. Cerita tentang air mata tengah malam itu telah berakhir, digantikan oleh fajar baru yang penuh dengan cahaya kebahagiaan. Dan di sanalah, di dalam keheningan mobil yang nyaman, Destina memanjatkan syukur dalam hati, menutup kisah hidupnya yang pahit dengan sebuah akhir yang manis dan memuaskan. 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 Manis dan memuaskan.